Bab 2263 Final 2. Setengah menit sebelumnya, sesuatu terjadi pada Laut Banjir. Melihat bagaimana pintu masuk hitam di depan mereka bergetar tanpa henti, wajah Raja Naga Awan dan yang lainnya melengkung karena terkejut. Selama ini, mereka berasumsi bahwa banjir energi spiritual telah menjadi bagian dari siklus alami Cakrawala, sebuah fenomena yang akan datang tanpa gagal setiap dekade. Hanya setelah melihat ini mereka menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang bisa runtuh dan lenyap. Setelah menghilang, Cakrawala akan kehilangan pilar dukungan terakhirnya. Energi spiritual Cakrawala akan terkuras tanpa henti sampai semuanya akhirnya mengering, tidak meninggalkan apapun selain dunia yang mati dan sunyi. Hentikan! Raja Dewa saat ini mengangkat tangan mereka dan menyalurkan kekuatan mereka ke dalam lubang hitam tepat di depan mata mereka. Mereka berharap untuk menggunakan kekuatan mereka untuk menunda runtuhnya banjir laut. Kaca, tapi baru saja bertahan beberapa saat, air mata besar tiba-tiba muncul di segel pada celah dimensi, menyebabkan energi spiritual yang baru saja kembali ke Cakrawala ditelan oleh celah dimensi sekali lagi. Air mata terus tumbuh lebih besar dan lebih besar, beringsut di seluruh celah dimensi dengan kecepatan tetap. Pertama dan terpenting, kita harus menstabilkan Cakrawala, teriak Cloud Dragon Monarch. Mereka tahu bahwa ini bukan saatnya bagi mereka untuk bersaing satu sama lain. Sudah waktunya bagi mereka untuk melindungi Cakrawala dan rumah mereka. Jadi, 7 pulsa energi melonjak menuju celah dimensi, di mana energi spiritual melarikan diri untuk menyegelnya kembali. Melalui penyegelan celah dimensi, mereka mampu menstabilkan keadaan Cakrawala untuk saat ini. Namun, kondisi Cakrawala sudah sangat terguncang, dan surutnya energi spiritual ke dalam celah dimensi tidak dapat dibatalkan. Bumi bergetar dan bintang-bintang di langit meredup, tampak seolah-olah akan jatuh kapan saja. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh ke tanah. Sepertinya kiamat telah tiba, Cakrawala akan segera berakhir. Saya pikir hari ini akan datang, tetapi saya tidak tahu itu akan datang begitu cepat. Jangan repot-repot berlari lagi. Jika Cakrawala runtuh, tidak akan ada tempat aman dimanapun kita melarikan diri. Di kota-kota di seluruh Cakrawala, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya menatap langit dengan ekspresi sedih di wajah mereka. Sejak energi spiritual mulai surut dari lingkungan lebih dari 40 tahun yang lalu, mereka tahu jauh di lubuk hati bahwa hanya masalah waktu sebelum situasi meningkat menjadi sesuatu di luar kendali mereka. Mereka hanya tidak berharap itu datang begitu cepat. Mari kita tunggu dan lihat saja. Jika 9 Raja Dewa dapat menyelamatkan Cakrawala, kita mungkin memiliki peluang. Jika tidak, satu-satunya nasib yang menunggu kita semua adalah kematian. Tidak perlu merasa begitu berkonflik tentang ini, kata dewa tingkat tinggi yang melihat kerumunan yang panik itu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara tiba-tiba bergema di lubuk hati mereka, seolah-olah kehendak dunia telah meresap ke dalam tubuhnya. Hari ini, aku akan menjadi Raja Dewa. Dewa Raja, seseorang telah berhasil membuat terobosan, ini Dewa Raja Zhang Xuan. Bukankah Zhang Xuan apoteker itu? Bagaimana dia bisa menjadi Raja Dewa? Petik 2. Memang, itu dia. Saat itu, ketika Heaven Subjugation Monarch menjadi God Monarch, aku juga mendengar suara seperti itu. Semua orang terkejut dengan pergantian peristiwa seperti itu. Di Twilight City, setelah mendengar suara yang terdengar di benaknya, mulut Mo Yun Laoshi terbuka saat dia bergumam dengan sangat terkejut, Dewa Raja Zhang Xuan. Sebulan yang lalu, ketika dia pertama kali bertemu pihak lain, dia sangat lemah, hanya tahap utama alam dewa. Siapa yang mengira bahwa dia akan menjadi Raja Dewa dalam 1 bulan, mencapai puncak Cakrawala. Dia menjadi Raja Dewa. Teko yang dipegang Killing Air jatuh ke tanah, tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Dia sudah tahu selama ini bahwa pemuda itu bukan orang biasa, dan dia yakin bahwa dia akan tumbuh lebih kuat dan akhirnya menjadi pembangkit tenaga listrik dari Cakrawala. Tapi dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar akan menjadi Raja Dewa, dan dengan kecepatan yang begitu cepat. Seperti yang diharapkan dari Raja Dewa 9 Langit yang diberikan. Sama seperti Raja Penaklukan Surga, dia benar-benar berhasil membuat terobosan di Laut Banjir, kata Peri Linglong dengan ekspresi konflik di wajahnya. Banjir laut telah benar-benar runtuh, tetapi di kedalaman kegelapan, seorang pemuda berdiri megah di langit. Wajahnya mencerminkan tampilan tinggi dari seorang individu yang menjulang di seluruh dunia. Itu adalah pria muda yang sama yang dia lihat di bulan. Ketika dia pertama kali bertemu pria muda di langit Linglong, dia berniat membunuhnya karena masalah Bai King Hong. Saat itu, dia tidak dapat membayangkan bahwa beberapa hari kemudian, dia benar-benar akan melampaui tingkat Raja Dewa yang diberikan untuk menjadi Raja Dewa seperti dia. Lebih jauh lagi, sebagai Raja Dewa 9 Langit yang dianugerahkan, kemungkinan kekuatan yang dia miliki sebagai Raja Dewa lebih unggul dari yang lain. Tidak heran Raja tanpa kematian mengakui dia sebagai tuannya, dan Raja Dewa Lingki jatuh cinta padanya, dia memang individu yang luar biasa.
Dia selalu membanggakan dirinya karena matanya yang tajam, tapi sepertinya dia masih tidak berpandangan jauh seperti mereka berdua. Para pembudidaya yang kami terima semuanya adalah murid langsungnya. Meskipun dia terlahir sebagai manusia, dia membawa aura seorang raja sejati. Sama seperti Heaven Subjugation Monarch, kenaikannya ke puncak mungkin tak terelakkan sejak awal. Raja Naga Awan, Raja Dewa Zuoyang, dan yang lainnya menghela nafas dalam-dalam. Mereka telah berpikir bahwa mereka dapat menekan Raja Dewa Sembilan Langit yang dianugerahkan untuk mencegah kenaikannya, tetapi sepertinya upaya mereka sia-sia sejak awal. Tidak mungkin mereka bisa menentang kehendak Sembilan Langit. Dia tidak menggunakan Primordial Golden Lotus of the Nine Skies untuk terobosannya. Raja Iblis Qian Kun tiba-tiba berseru. Kata-kata itu mengejutkan semua orang. Mereka secara tidak sadar berasumsi bahwa terobosan pemuda itu ada hubungannya dengan teratai emas primordial dari Sembilan Langit karena, menurut pendapat mereka, hanya artefak seperti itu yang dapat memungkinkan seseorang untuk mengatasi kemacetan terakhir itu. Mereka begitu sibuk berurusan dengan kehancuran laut banjir sehingga mereka tidak memperhatikan bunga teratai yang mekar di tengah kehampaan. Teratai memiliki penampilan fana yang tampak seolah-olah telah dipahat dengan hati-hati dari sepotong batu giok, dan keindahannya memiliki godaan besar bahkan untuk Dewa Raja. Kalau dia belum pakai, berarti kita masih punya peluang. Jika kita bisa mendapatkannya dan menggunakannya untuk diri kita sendiri, kita pasti bisa meningkatkan kultivasi kita. Dewa Raja Fumeng berseru. Teratai emas primordial dari Sembilan Langit mewakili kesempatan bagi mereka untuk mengatasi diri mereka saat ini dan mungkin menjadi eksistensi yang setara dengan Dewa Raja Lingqi. Itu akan menjadi satu hal jika Zhang Xuan telah mengkonsumsinya, tetapi setelah menyadari bahwa itu masih utuh, tidak mungkin mereka dapat terus menahan diri. Zhang Xuan baru saja membuat terobosan, dan dia masih di tengah-tengah memperkuat kultivasinya. Dia tidak akan bisa mengasimilasi harta itu dalam waktu dekat, itu milikku. Tanpa ragu-ragu, Dewa Raja Fumeng bergegas menuju teratai emas primordial dari Sembilan Langit untuk mengklaimnya sendiri. Tahan di sana, ini milikku, Demon Monarch Qian Kun berteriak saat dia dengan cepat berlari. Raja Dewa Acheron, Raja Naga Awan, Peri Linglong, dan Raja Dewa Zuoyang segera mengikutinya. Tidak ada yang mau melewatkan kesempatan berharga ini. Segala macam kekuatan dengan cepat berkumpul di udara, membentuk semburan energi yang terbang menuju masing-masing dari 6 Dewa Raja. Para Raja Dewa berusaha memperlambat saingan mereka sehingga mereka bisa mencapai Lotus sebelum orang lain dan naik ke posisi kekuatan yang tak tertandingi. Ledakan, tetapi sebelum salah satu dari 6 Raja Dewa bisa mencapai Lotus, penghalang kuat tiba-tiba terbentuk di sekitar Lotus, menghalangi mereka. Setelah itu, sebelum tatapan heran semua orang, teratai mulai bersinar cemerlang saat 9 semburan cahaya menyinari cakrawala. Seolah-olah matahari lain telah terbit di langit. Peng 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 peng. Ledakan cahaya tiba-tiba dari Lotus memukul mundur 6 Dewa Raja, memaksa mereka untuk mundur beberapa langkah secara bersamaan, dan dampaknya membuat wajah mereka pucat. Jelas dari bentrokan ini bahwa Lotus memiliki kekuatan setidaknya sebanding dengan mereka. Weng, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka, teratai di depan mata mereka mulai berubah menjadi bentuk seorang pemuda. Pria muda itu mematahkan lehernya dengan santai sebelum berbalik untuk melihat Zhang Xuan dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Tidak kusangka kamu berhasil membuat terobosan di depanku, bagaimana aku bisa pamer seperti ini? Gumamnya kesal. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menyatakan, aku adalah Raja Dewa seperti keledai terkutuk ini di sini. Dua Raja Dewa, apakah ini benar-benar terjadi? Dua Dewa Raja benar-benar muncul satu demi satu. Tidak, bukan itu hanya satu, apakah kamu tidak menyadari bahwa dia adalah tiruan Zhang Xuan? Klonnya juga menjadi Raja Dewa. Raja Naga Awan, Peri Linglong, dan yang lainnya semakin hiruk-pikuk. Dewa Raja adalah eksistensi terkuat di dunia, dan untuk waktu yang lama, hanya ada 9 Raja Dewa di Cakrawala. Semua orang percaya bahwa itu akan tetap seperti itu sampai akhir zaman, sampai Raja Penakluk Surga muncul. Saat itulah semua orang menyadari bahwa adalah mungkin untuk berkultivasi ke tingkat Raja Dewa. Namun demikian, ke-9 dari mereka tetap yakin bahwa posisi mereka tidak tergoyahkan, sampai pada hari ini, 2 Raja Dewa naik satu demi satu, dan mereka bahkan berada dalam hubungan Master Clone. Apa yang terjadi? Kapan menjadi begitu mudah untuk menjadi Raja Dewa? Lebih penting lagi, pernyataan pertama yang dibuat seseorang setelah menjadi Raja Dewa adalah kesempatan terbaik untuk membangun reputasi seseorang. Tetapi untuk beberapa alasan, klon Zhang Xuan ini tampak sangat frustrasi karena telah kalah dari tubuh utamanya dan tidak dapat membual tentang pencapaiannya. Persetan, Anda adalah Raja Dewa, kami adalah eksistensi agung yang telah melampaui kefanaan. Bisakah Anda setidaknya memainkan peran Anda sebagai salah satu dari kami alih-alih menurunkan reputasi kami? Anda membuat kami terlihat seperti di jalan. Tidak hanya Dewa Raja yang tercengang,
semua orang di Cakrawala terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa hari itu akan tiba ketika mereka mendengar Raja Dewa melontarkan kata-kata kasar. Selain itu, mengapa begitu banyak Raja Dewa bermunculan seolah-olah mereka adalah rebung setelah hujan? Rasanya prestise yang datang dengan gelar itu perlahan-lahan menurun seiring waktu. Seorang individu dari dua Raja Dewa yang diberikan dari 9 langit. Ini tuanku, cewek kecil berteriak dengan sepenuh hati. Seperti yang diharapkan dari tuannya, dia selalu keren dimanapun dia berada. Sementara itu, tidak menyadari narsisme klonnya dan keterkejutan semua orang, Zhang Xuan yang asli menghembuskan seteguk udara keruh. Dia mengira bahwa dia telah ditakdirkan, tetapi pada saat terakhir, dia telah berhasil memahami seni pedang kerajaan Dewa Raja dan membunuh pil epitome Raja, sehingga menghasilkan kenaikannya sebagai Raja Dewa. Dia hampir mati, tetapi dia berhasil mengatasi krisis. Zhang Xuan menutup matanya dan merasakan energi yang mengamuk mengalir melalui tubuhnya saat dia mengepalkan tinjunya dengan kuat dalam kegelisahan. Dia merasa sangat berbeda dari sebelumnya. Dalam keadaannya saat ini, dia merasa seperti dia memegang seluruh dunia dalam kendalinya. Dengan pikiran, dia bisa membuat dunia hancur. Entah bagaimana, saya 2 kali lebih kuat dari yang saya harapkan. Itu pasti karena pengaruh cloningku. Dengan terobosan klonnya juga, 2 jiwanya yang terputus telah berhasil menjadi Dewa Raja. Akibatnya, tubuh fisik, jiwa, dan zenki-nya jauh melebihi Dewa Raja lainnya, mencapai tingkat yang tak terduga. Ledakan, ledakan. Sementara Zhang Xuan sedang mengeksplorasi kekuatan yang baru ditemukan di tubuhnya, langit tiba-tiba menjadi gelap. Awan yang tidak menyenangkan berkerumun, dan rasanya seperti jubah malam telah dilemparkan ke Cakrawala. Celah dimensi yang telah disegel oleh para Raja Dewa dengan susah payah mulai meluas sekali lagi, dan rasanya seperti Cakrawala akan runtuh di bawah cobaan ini. Ini kesengsaraan surgawi Raja, Zhang Xuan menyipitkan matanya. Ketika kultivasi seseorang akhirnya mencapai tingkat yang tidak dapat ditahan lagi oleh dunia, kesengsaraan akan menimpanya. Ini mirip dengan cobaan sage kuno dari benua guru-guru dan cobaan semi-divinity Azure. Di Cakrawala, ini dikenal sebagai kesengsaraan surgawi Raja. Seseorang yang ingin menjadi Raja Dewa harus mengatasi kesengsaraan ini. Bukankah kesengsaraan surgawi Raja ini terlalu besar? Peri Linglong bertanya dengan bibir bergetar. Kesengsaraannya tampak seolah-olah menggunakan kekuatan untuk mengobrak-abrik seluruh Cakrawala. Betapa menakutkannya, bahkan kesengsaraan Raja Penakluk Surga saat itu tidak sekuat ini, gumam Raja Naga Awan pada dirinya sendiri. Saat itu, Raja Penaklukan Surga menjadi Raja Dewa sendiri sedangkan Zhang Xuan membuat terobosan bersama dengan klonnya, menghasilkan kehebatannya berlipat ganda. Secara alami, kesengsaraan yang harus dihadapi beberapa kali lebih kuat juga, kata Raja Iblis Qiankun dengan senyum pahit. Itu adalah hal yang baik dan buruk bahwa Zhang Xuan dan klonnya telah membuat terobosan secara bersamaan untuk menjadi Dewa Raja. Hal baiknya adalah kekuatannya berlipat ganda, memberinya kekuatan bertarung untuk berdiri setara dengan Raja Dewa terkuat meskipun dia baru saja membuat terobosan. Tetapi hal buruknya adalah cobaan kultivasi yang harus diatasi juga akan sangat kuat. Dia bisa kehilangan nyawanya tak lama setelah terobosannya. Menyaksikan semakin banyak energi destruktif berkumpul di atasnya, siap untuk menyia-nyiakannya, Zhang Xuan tersenyum. Kesengsaraan itu memang terlihat menakutkan, tetapi itu tidak berarti apa-apa bagiku. Dalam keadaan normal, tidak mungkin bagi seseorang yang baru saja menjadi Raja Dewa untuk mengatasi kesengsaraan petir yang begitu kuat. Namun, itu adalah kasus yang berbeda untuk Zhang Xuan. Dia sudah memahami seni pedang kerajaan Dewa Raja, memungkinkan dia untuk memanggil kekuatan yang jauh melampaui imajinasi seseorang. Dengan kekuatan yang dimilikinya, kesusahan kilat belaka ini tidak menimbulkan ancaman baginya. Halo, Zhang Xuan mengeluarkan Crimson Heaven Sword dan menebasnya tepat ke arah kesusahan kilat di atasnya. Serangan tunggal ini menciptakan kecemerlangan yang menembus kegelapan yang menyelimuti Cakrawala, membutakan pandangan semua orang untuk sesaat. Awan tak menyenangkan yang menjulang di langit dikalahkan. Dengan satu serangan, dia telah mengatasi kesengsaraan surgawi Raja. Tesla, dengan berakhirnya kesengsaraan, Zhang Xuan mendengar kain robek bergema di sekelilingnya. Memutar kepalanya, dia menyadari bahwa celah dimensi di langit di atas laut banjir telah tumbuh lebih besar. Baik itu keruntuhan laut banjir atau kesengsaraan surgawi Raja, Cakrawala telah mengalami dampak berat satu demi satu secara berurutan, menyebabkan fondasinya bergetar. Itu sudah melampaui titik kritis dari apa yang bisa diperbaiki oleh Cakrawala itu sendiri, dan saat ini, itu mulai berkembang menuju nasib kehancuran. Segel, dengan jentikan jarinya, Zhang Xuan menuangkan zenki-nya ke celah dimensi, berharap untuk menutupnya dengan paksa, tetapi efeknya sangat kecil. Itu seperti bagaimana, begitu cermin retak, bahkan lem yang paling kuat pun tidak akan bisa memperbaikinya seperti semula. Melihat bagaimana celah dimensi terus tumbuh,
Zhang Xuan menoleh ke cewek kecil dan bertanya, apakah ada cara lain untuk keluar dari ini? Tidak peduli apa, cewek kecil tetaplah Raja Dewa yang telah hidup sejak zaman kuno. Dia mungkin hanya memiliki solusi dalam pikirannya. Aku juga tidak tahu apa yang bisa kita lakukan, cewek kecil menggelengkan kepalanya dengan getir. Sebelumnya, ketika 6 Raja Dewa bersaing untuk teratai emas primordial dari 9 langit, dia tetap berada di belakang untuk menjaga perluasan celah dimensi di bawah kendali, tetapi dia tidak dapat menahannya bahkan setelah mendorong dirinya sendiri hingga batasnya. Tidak ada jalan keluar dari ini lagi. Sama seperti Zhang Xuan benar-benar bingung apa yang harus dilakukan, sebuah suara tenang bergema di sampingnya. Melirik, Zhang Xuan melihat Luo Ruoxin berdiri tepat di sampingnya dengan kerutan yang dalam. Mengetahui bahwa dia adalah orang yang paling tahu tentang situasi saat ini, dia bertanya, apa yang terjadi pada Cakrawala sekarang? Tebasanku sebelumnya mungkin tidak lemah, tapi seharusnya tidak membuatnya menjadi compang camping seperti itu. Dia tahu bahwa situasinya tidak terlihat baik untuk mereka, tetapi itu tidak terlalu buruk sehingga tidak dapat diselesaikan sebelumnya. Namun, tak lama setelah terobosannya, rasanya kondisi Cakrawala tiba-tiba memburuk, mencapai keadaan putus asa. Mendengar pertanyaan Zhang Xuan, Luo Ruoxin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Cakrawala itu seperti peninggalan kuno yang telah mencapai batasnya. Itu tidak lagi mampu mendukung kelahiran kekuatan kuat apapun, tetapi kenaikan tiba-tiba Anda dan klon Anda melemahkan bagian terakhir dari fondasinya. Menghilangkan fondasinya, Zhang Xuan mengerutkan kening tidak mengerti. Karena langit telah terfragmentasi, kemampuan Cakrawala untuk mengatur dirinya sendiri perlahan-lahan terkikis. Dalam kondisinya saat ini, ia tidak dapat menahan terobosan Raja Dewa baru, Luo Ruoxin menjelaskan lebih lanjut. Jadi, jika saya tidak membuat terobosan ke alam Raja Dewa, Cakrawala mungkin masih bisa bertahan untuk waktu yang lama. Zhang Xuan bertanya, apakah dia melakukan kesalahan fatal? Tentu saja tidak, bahkan jika Anda belum membuat terobosan, Cakrawala masih tidak akan mampu bertahan hingga akhir bulan berikutnya. Jika Cakrawala ingin memiliki kesempatan untuk selamat dari cobaan ini sama sekali, Anda harus membuat terobosan pada akhirnya. Luo Ruoxin menghela nafas dalam-dalam. Tunggu sebentar, Cakrawala tidak akan bertahan sampai akhir bulan depan. Zhang Xuan menyipitkan matanya karena terkejut. Raja Dewa lainnya juga tercengang. Jelas, mereka tidak menyadari masalah ini. Jika Cakrawala runtuh, semuanya akan berakhir. Pengejaran mereka akan kekuasaan dan prestise semuanya akan sia-sia, dan upaya mereka sejauh ini tidak lebih dari lelucon. Apakah kamu tahu dari mana datangnya banjir laut? Luo Ruoxin bertanya sambil menunjuk ke laut banjir yang hancur. Cloud Dragon Monarch menyela percakapan pada saat ini. Sepertinya telah muncul 50 tahun yang lalu, ketika bencana Spirit Origin Royal City terjadi dan Raja tanpa kematian tiba-tiba menghilang dari Cakrawala. 50 tahun bahkan bukan umur manusia biasa, tetapi bagi Cakrawala dahulu kala, itu telah banyak berubah dalam waktu singkat ini. Memang, banjir laut pertama kali muncul selama periode itu. Lihatlah pintu masuk laut banjir, bukankah itu terlihat seperti lubang besar yang telah dirobek dari Cakrawala? Luo Ruoxin bertanya sekali lagi. Memang, Zhang Xuan mengangguk. Dia telah memperhatikan ini ketika dia pertama kali tiba sebelum laut banjir. Sepertinya seseorang telah dengan paksa merobek lubang yang tidak dapat diperbaiki di langit Cakrawala, tetapi dia dengan cepat mengesampingkan pikiran itu karena dia tidak berpikir bahwa seseorang akan memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Bagaimanapun, Cakrawala memiliki kemampuan untuk memulihkan ketidakstabilan apapun di ruangnya. Karena alasan itulah sebagian besar celah dimensi yang diciptakan oleh para pembudidaya segera ditutup, tidak menimbulkan ancaman bagi Cakrawala sama sekali. Sulit membayangkan apa yang bisa terjadi untuk menciptakan tanda abadi di Cakrawala. Itu robek oleh seseorang. Luo Ruoxin menggelengkan kepalanya saat dia menjelaskan dengan tatapan muram. Semua orang membeku di tempat. Setiap satu dari mereka yang hadir memiliki kemampuan untuk menciptakan celah dimensi, tetapi itu akan segera menutup karena hukum Cakrawala. Namun, celah dimensi telah muncul di atas laut banjir 50 tahun yang lalu tetapi masih belum tertutup. Tidak hanya itu, bahkan terus berkembang dari waktu ke waktu. Mereka tidak bisa membayangkan betapa kuatnya orang yang melakukan ini. Mungkinkah dia bahkan lebih tangguh dari mereka, Dewa Raja Cakrawala? Jika itu benar-benar masalahnya, dari mana orang itu berasal, dan mengapa dia pindah ke Cakrawala? Sementara semua orang terkejut dengan wahyu itu, Zhang Xuan tiba-tiba teringat jejak telapak tangan besar yang dia lihat di laut banjir. Dia telah memendam keraguan yang sama sebelumnya, tetapi dia tidak berani mempercayainya saat itu. Mungkinkah itu benar-benar terjadi? 50 tahun yang lalu, sebuah telapak tangan tiba-tiba turun dari langit dan merobek lubang besar di Cakrawala. Luo Ruoxin mengungkapkan apa yang dia ketahui tentang insiden 50 tahun yang lalu tanpa menyembunyikan apapun. Petakan besar tanah dilahap oleh celah dimensi yang terbentuk sebagai akibat dari lubang,
menciptakan apa yang akhirnya dikenal sebagai Laut Banjir. The Deathless Monarch of the Sky of Spirit Origin adalah salah satu dari mereka yang mencoba melawan telapak tangan, dan dia akhirnya terbunuh olehnya, dan Spirit Origin Royal City akhirnya dipukul ke ruang kacau juga. Faktanya, surga Cakrawala juga akhirnya terfragmentasi menjadi 3 bagian pada hari itu juga. Dari ketiga bagian itu, ketertiban surga dan ketidaksempurnaan surga jatuh melalui celah-celah ruang dan mengalir melalui ruang kacau selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, kedua bagian itu jatuh ke tangan Raja Penaklukan Surga dan Zhang Xuan. Mendengar kata-kata itu, tubuh Zhang Xuan bergidik. Sepertinya tebakannya tepat, tapi siapa yang melancarkan serangan telapak tangan terhadap Cakrawala? Bagaimana orang itu mendapatkan kekuatan seperti itu? Saya tidak tahu dari mana telapak tangan itu berasal atau mengapa itu akan menyerang Cakrawala. Namun, yang saya tahu adalah bahwa serangan telapak tangan memiliki kekuatan di luar apa yang kita, Raja Dewa, mampu lawan, kata Luo Ruoxin dengan sedikit ketakutan dalam suaranya. Dan untuk memperburuk keadaan, serangan orang itu membawa energi ganas yang memanfaatkan kekuatan untuk menetralisir surga. Ini, Zhang Xuan tiba-tiba teringat arus abu-abu energi ganas yang dia lihat di jurang di bawah Spirit Origin Royal City. Itu memiliki kemampuan untuk menetralkan Zenki jalur surga untuk membentuk lampu hijau cemerlang sebelum menghilang dari pandangan. Dan dia telah menemukan energi ganas yang sama di Laut Banjir. Jika itu adalah kekuatan yang bertahan di celah dimensi, itu akan menjelaskan mengapa Cakrawala tidak mampu menyegel anomali. Itu mirip dengan bagaimana luka tidak akan pernah sembuh jika seseorang mengoleskan lapisan pasta cabai di atasnya alih-alih membiarkannya. Tidak dapat ditutup, celah dimensi terus menyedot energi spiritual dari Cakrawala tanpa henti, menyebabkannya tumbuh semakin lemah. Dengan fragmentasi surga dan penipisan energi spiritual secara bertahap dari Cakrawala, sudah merupakan keajaiban bahwa kita dapat bertahan selama 50 tahun terakhir. Berdasarkan perkiraan saya, Cakrawala akan runtuh dalam bulan depan setelah banjir energi spiritual ini. Namun, karena terobosan simultan Anda dan klon Anda, serta seni pedang kuat yang Anda lakukan untuk mengatasi kesengsaraan surgawi raja, tenggat waktu akhirnya dimajukan, kata Luo Ruoxin. Meskipun itu akan mempercepat azab Cakrawala, Zhang Xuan harus membuat terobosan ini dengan cara apapun. Dia perlu menjadi Raja Dewa untuk pecahan surga yang dia miliki untuk sepenuhnya matang. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kesempatan untuk membalikkan nasib Cakrawala. Kalau tidak, apa yang akan mereka lakukan hanyalah menunda hal yang tak terhindarkan. Apa yang kita lakukan sekarang? Zhang Xuan bertanya pada Luo Ruoxin dengan cemas. Dia telah mempersiapkan momen ini selama 50 tahun terakhir, jadi jika ada yang punya rencana untuk menyelesaikan situasi ini, itu hanya dia. Ada 2 solusi. Pertama, kita dapat menyingkirkan energi ganas yang telah menetralkan kekuatan surga. Kedua, kita dapat memperbaiki surga untuk membuatnya utuh kembali, jawab Luo Ruoxin. Zhang Xuan merenungkan kedua solusi itu sejenak sebelum bertanya, bagaimana kita bisa menyingkirkan energi ganas yang telah menetralkan kekuatan surga. Dia telah menemukannya kembali ketika dia berada di jurang di bawah Spirit Origin Royal City, dan energi ganas telah membentuk dinding abu-abu besar di sana. Jika dia ingin membersihkan energi ganas di sana, dia akan membutuhkan Zenki jalur surga yang tak terbayangkan. Lebih jauh lagi, mengingat titik yang telah mereka capai, bisakah mereka benar-benar mencegah kehancuran Cakrawala hanya dengan menetralkan energi ganas? Saya memiliki perasaan yang kuat bahwa selama 50 tahun terakhir, energi ganas telah mengembangkan kesadarannya sendiri dan berubah menjadi bentuk manusia. Jika tidak, celah dimensi di atas Laut Banjir tidak akan tumbuh begitu cepat. Jika kita ingin menyelesaikan masalah, kita harus membunuh kesadaran energi ganas untuk menghentikan kehancuran. Kemudian, yang harus kita lakukan adalah menyatukan pecahan-pecahan surga sekali lagi untuk menyelamatkan Cakrawala, kata Luo Ruoxin setelah merenung sejenak. Ditransmogrifikasi menjadi manusia, Zhang Xuan tercengang. Mungkinkah energi ganas itu berubah menjadi manusia? Betul sekali, Luo Ruoxin mengangguk. Saya belum pernah bertemu sebelumnya, jadi saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Itu hanya dugaan di pihak saya, tetapi saya percaya bahwa kemungkinan itu terjadi sangat tinggi. Petik 2. Saya melihat, dengan asumsi bahwa dugaan Anda benar, seberapa kuat menurut Anda? Juga, apakah Anda tahu di mana itu? Zhang Xuan bertanya. Ini adalah pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Jika itu masih tidak terlalu kuat, selama mereka menyatukan kekuatan mereka, mereka mungkin masih memiliki peluang. Saya tidak tahu pasti, tapi saya tidak berpikir kami akan cocok untuk itu. Bahkan dengan kekuatan saya, 8 Raja Dewa, Anda, dan klon Anda, peluang kami untuk menang melawannya akan sangat tipis, kata Luo Ruoxin. Kamu juga tahu bahwa itu memiliki kekuatan untuk merobek jalinan Cakrawala dan telah membuat kita benar-benar tak berdaya selama 50 tahun terakhir.
Zhang Xuan mengepalkan tangannya erat-erat setelah mendengar kata-kata itu. Memang, jika semudah itu menghadapinya, mereka tidak akan bingung apa yang harus dilakukan selama bertahun-tahun. Kamu tadi menyebutkan menyatukan pecahan-pecahan surga, kamu mengacu pada perang surga, kan? Zhang Xuan bertanya dengan nada gentar pada suaranya. Memang, baik Anda dan Kong Si membawa sepotong surga di tubuh Anda. Untuk membuat surga kembali utuh, kita harus, suara Luo Ruoxin perlahan menghilang menjelang akhir saat dia mulai sedikit gemetar. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengucapkan kata-kata itu dengan keras. Itu adalah takdir yang tak terhindarkan, tetapi dia enggan menghadapinya. Saya mengerti, Zhang Xuan mengangguk dengan senyum masam. Tidak apa-apa, Anda hanya harus membunuh saya. Anda telah memperoleh ordo surga Kongsi, dan sekarang saya adalah Raja Dewa, saya dapat bergabung dengan perang surga. Karena ini adalah perang surga, bagaimana bisa sesederhana itu? Jika kita bisa menyelesaikan situasi dengan meminta salah satu dari kita mengorbankan diri kita sendiri, saya lebih suka menjadi orang yang terbunuh. Luo Ruoxin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dalam perang surga, kamu tidak mendapatkan kelayakan hanya dengan menjadi Raja Dewa. Sebaliknya, Anda harus membuktikan diri Anda terlebih dahulu. Kondisi pertama yang harus dilakukan adalah mendapatkan pengakuan dari 9 langit. Pengakuan 9 langit, tapi bukankah aku sudah menjadi Raja Dewa 9 langit yang dianugerahkan? Maksudmu, menantang 9 Dewa Raja? Zhang Xuan bertanya. Berdasarkan apa yang telah dilakukan Kongsi, sepertinya ada 2 cara untuk mendapatkan pengakuan dari 9 langit. Salah satunya adalah menjadi Raja Dewa 9 langit yang diberikan, dan yang lainnya adalah mengalahkan 9 Raja Dewa dan menerima pengakuan mereka. Dia telah berhasil menjadi Raja Dewa 9 langit yang diberikan, tetapi menjadi Raja Dewa 9 langit jauh lebih merepotkan daripada itu. Jika tidak, Kongsi tidak perlu berkeliling menantang 9 Dewa Raja satu demi satu hanya untuk menerima pengakuan mereka. Luo Ruoxin mengangguk untuk mengakui kata-kata Zhang Xuan. Sementara itu, Raja Iblis Qiankun dan yang lainnya, yang telah mendengarkan dari sela-sela, tiba-tiba merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka saat tatapan tajam perlahan jatuh pada mereka. Apakah kita akan dipukul lagi? Siapa sih yang membuat aturan terkutuk seperti itu untuk perang surga? Kami adalah pengamat, pengamat yang tidak bersalah. Ini seperti orang yang melampiaskan amarahnya pada kucingnya sendiri setelah dipukuli oleh orang lain. Apa yang pernah dilakukan kucing itu padamu? Masuk akal, bukan? Sementara Raja Dewa itu bergidik ketakutan, bibir Zhang Xuan meringkuk saat dia berkata, ayo bersamaku. Dengan terobosan ganda untuk Dewa Raja dengan tiruannya dan seni pedang kerajaan Dewa Raja, dia tidak lagi takut pada Raja Dewa manapun. Dia mungkin sedikit kurang dibandingkan dengan Kongsi ketika dia berada di puncaknya, tetapi melawan sekelompok orang ini, dia pasti lebih dari mampu berurusan dengan mereka. Petik 2, Persetan, beberapa Dewa Raja menangis. Bro, saya tahu bahwa Anda ingin memamerkan kekuatan baru Anda, tetapi Anda tidak perlu melakukan ini, kan? Sudah cukup memalukan bagi mereka untuk dikalahkan satu persatu, tetapi orang itu ingin memukul mereka sebagai sebuah kelompok. Apakah Anda berpikir bahwa kita tidak memiliki martabat sama sekali? Kami adalah Raja Dewa, Anda seharusnya tidak melakukan ini pada kami. Wajah mereka memerah karena mereka bertentangan dengan apa yang harus mereka lakukan. Menerima tantangan bukanlah suatu pilihan, tetapi menolak tantangan akan sama-sama memalukan. Pada saat ini, mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Tidak perlu bagi kita untuk bertarung. Aku mengaku kalah, kata cewek kecil. Karena pemuda itu sebagai tuannya, tidak ada rasa malu dalam dirinya mengakui kekalahan. Ini, melihat bahwa raja tanpa kematian telah mengakui kekalahan, yang lain juga saling memandang dengan ragu. Sesaat kemudian, mereka menghela nafas dalam-dalam dan berkata, kami juga mengakui kekalahan. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Itu hanya akan lebih memalukan jika mereka dipaksa untuk menyerah di bawah tinjunya. Zhang Xuan dan klonnya sama-sama Raja Dewa, dan dia bahkan memiliki binatang jinak Raja Dewa yang bisa dia bawa ke medan perang juga. Jelas itu adalah pertempuran yang tidak mungkin mereka menangkan. Mereka akan menghadapi 3 Raja Dewa yang kuat secara bersamaan. Lebih penting lagi, mereka telah melihat bagaimana pemuda itu memotong kesengsaraan surgawi Raja dengan satu tebasan pedangnya. Kekuatan seni pedang itu berada pada tingkat di mana mereka hanya bisa menahannya dengan kekuatan mereka yang disatukan, jadi tidak mungkin mereka mau menghadapinya secara individu. Dengan harga diri mereka, mereka tidak bisa membungkuk ke tingkat masuk ke formasi kolaboratif untuk menghadapi musuh. Ini, alis Luo Ruoxin berkedut saat melihat pemandangan di depannya. Kembali ketika Kongsi menantang mereka, dia akan menunjukkan gulungan namanya kepada mereka dan membuat janji terlebih dahulu. Semua formalitas dilakukan dengan benar, bahkan ketika satu pihak kalah dalam pertempuran, itu tidak terasa memalukan karena betapa seremonialnya itu. Namun,
Zhang Xuan hanya berjalan ke arah mereka dan menyuruh mereka untuk datang padanya sekaligus. Anda tidak boleh terlalu memikirkan Dewa Raja sama sekali, ya. Saat Raja Naga Awan, Raja Dewa Acheron, Raja Dewa Fumeng, Raja Iblis Qiankun, Raja Dewa Zuoyang, Peri Linglong, dan Raja Tanpa Kematian mengakui kekalahan mereka, segel Raja tertinggi yang mereka bawa melepaskan ledakan kekuatan yang diselimuti Zhang Xuan, menganugerahkannya dengan pengakuan dari 7 langit itu. Dengan pengakuan ini, dia telah memperoleh kemampuan untuk memasuki Anima of Yearning para pembudidaya di 7 langit itu. Itu sepertinya tidak benar. Bukan 7 tapi 8 langit, aku sudah menerima pengakuan 8 langit. Zhang Xuan terkejut. Dia bisa merasakan keintiman dengan 8 langit di Cakrawala daripada 7. Apakah God Monarch of the Sword Heart juga mengakuinya di beberapa titik? Itu adalah pedang surga Crimson, pedang suci langit pedang surgawi. Dengan memberikannya kepada Anda, itu berarti bahwa Sky of Heavenly Sword telah mengakui kekuatan dan potensi Anda, kata Luo Ruoxin. Kata-kata itu membuat Zhang Xuan mengangguk menyadari. God Monarch of the Sword Heart telah menyebutkan bahwa dia telah menghabiskan beberapa dekade mencoba untuk menempa pedang ini. Mengingat begitu, bahkan jika pedang itu bukan segel raja tertinggi, itu juga memiliki arti yang sama dengannya. Zhang Xuan menoleh ke wanita muda di depannya dan bertanya, sekarang saya telah menerima pengakuan dari 8 langit lainnya, apakah saya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang surga? Kongsi telah menantang Luo Ruoxin hanya setelah mengalahkan 8 raja dewa lainnya dan menerima pengakuan mereka. Luo Ruoxin sedikit menundukkan kepalanya saat dia diam-diam bertanya, apakah kamu yakin tentang ini? Ya, saya yakin tentang ini, kata Zhang Xuan. Melirik cakrawala di bawahnya, dia bisa melihat bahwa kekacauan telah menyebar kemana-mana. Karena putus asa, para pembudidaya mulai saling membunuh untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas. Bahkan Raja Dewa pun tidak mampu menenangkan kekacauan. Dia bisa menunda pertarungan sedikit lagi jika dia mau, tetapi setiap saat yang terbuang akan berarti lebih banyak kematian. Dia mungkin tidak mementingkan diri sendiri, tetapi dia tidak mau menanggung beban begitu banyak nyawa. Dia sudah tahu bahwa pertarungan ini tidak bisa dihindari, jadi tidak ada artinya untuk menundanya lebih lama lagi. Mari kita mulai kalau begitu, Luo Ruoxin menarik napas dalam-dalam sebelum mencabut pedangnya. Dia merasa marah dan enggan, tetapi perasaannya tidak akan membuat perbedaan. Sejak dia menerima pengakuannya, nasib mereka telah disegel. Mereka tidak bisa lepas darinya, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Hubungan mereka ditakdirkan untuk berakhir dengan tragedi. Ya, mari kita mulai, jawab Zhang Xuan sambil tersenyum. Mereka mendorong kultivasi mereka ke batas mereka saat mereka bersiap untuk pertarungan terakhir. Tepat ketika mereka akan bergerak, energi yang luar biasa tiba-tiba meledak dari atas. Bum bum bum, celah dimensi di atas mereka tumbuh lebih besar dari sebelumnya, dan pintu masuk hitam laut banjir mulai berputar perlahan, membentuk lubang hitam untuk melahap semua makhluk di dunia. Baik itu energi spiritual, tanah, atau kehidupan, semuanya tersedot ke dalamnya sebelum menghilang di tengah kilau cahaya hijau. Ini buruk, kesadaran di balik energi ganas telah bergerak, seru Luo Ruoxin dengan tatapan muram. Kesadaran di balik energi ganas. Zhang Xuan mengulangi saat dia mengalihkan pandangannya juga. Sebelumnya, Luo Ruoxin telah menyebutkan bahwa kemungkinan besar energi ganas yang dapat menetralkan Zenki jalur surganya telah memperoleh kesadaran, memungkinkannya untuk berubah menjadi monster berbentuk manusia. Dari suaranya, sepertinya itu akan muncul di hadapannya. Hong lama, saat lubang hitam melahap lebih banyak hal, ruang di cakrawala mulai terdistorsi. Mereka yang dekat dengan lubang hitam, Ao Feng dan Raja-Raja Dewa yang diberikan lainnya, hampir tidak tahan terhadap kekuatan hisap kuat yang datang darinya sama sekali. Zhang Xuan dengan cepat menyalurkan energinya ke Crimson Heaven Sword-nya sebelum menebasnya ke arah lubang hitam. Namun, itu berhenti tepat sebelum pintu masuk lubang hitam sebelum menghilang. Itu terlalu kuat, Zhang Xuan membelalakan matanya karena terkejut. Ini adalah serangan yang memungkinkan dia untuk menghilangkan kesengsaraan surgawi raja sebelumnya, namun itu tidak bisa melakukan apapun pada lubang hitam. Seberapa kuatkah makhluk yang ditransmogrifikasi itu? Itu keluar, Luo Ruoxin berseru saat dia mendorong Zenki-nya ke batasnya, mempersiapkan dirinya untuk bergerak jika diperlukan. Seiring dengan kata-katanya, siluet hitam mulai berjalan keluar dari lubang hitam yang berputar. Segala sesuatu yang menghalangi jalannya, tidak peduli seberapa kuatnya itu, akan hancur menjadi debu sebelum menghilang di tengah kilau cahaya hijau. Ini energi ganas, Zhang Xuan merasa hatinya menjadi dingin. Setelah menghadapi energi ganas sebelumnya, dia tahu betapa menakutkannya itu. Itu memiliki kekuatan untuk menetralkan bahkan Zenki jalur surga yang kuat tanpa masalah. Sebelum itu, artefak terkuat di cakrawala dengan cepat terkorosi menjadi tidak ada sama sekali. Saat berjalan keluar dari lubang hitam, siluet hitam melihat sekelilingnya sebelum bibirnya melengkung membentuk senyuman lembut.
Zhang Xi, lama tidak bertemu. Tubuh Zhang Xuan menegang saat melihat wajah sebenarnya dari siluet hitam. Bagaimana itu bisa terjadi? Orang yang muncul di hadapannya, kesadaran akan energi ganas yang dapat menetralkan Zenki jalur surga miliknya, ternyata adalah wajah yang familiar baginya, jahat. Dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke Book of Heaven's Path, hanya untuk menyadari bahwa itu benar-benar kosong. Vicious, yang seharusnya dipenjara di sana, telah menghilang tanpa jejak. Dan dia tidak memperhatikan apa-apa. Dia ingat dengan jelas bahwa pihak lain masih ada ketika dia memasuki Laut Banjir, jadi kapan dia menghilang dan tumbuh begitu kuat. Melihat keraguan Zhang Xuan, Vicious tersenyum kecil pada dirinya sendiri. Kau terlihat bingung. Anda pasti bertanya-tanya bagaimana saya berhasil meninggalkan kitab jalan surga meskipun saya seharusnya ditekan oleh kekuatannya. Petik 2. Itu hanya membuat Zhang Xuan semakin menyipitkan matanya. Kitab jalan surga memang sangat menakutkan, tetapi Anda telah mengabaikan fakta bahwa halaman emas yang telah Anda segel untuk saya hanya memiliki kekuatan surga guru-guru benua, kata Vicious. Ketika kultivasi saya naik ke alam sudo immortal di Azure, saya bisa melepaskan diri dari segel dengan mudah. Saya memilih untuk tetap berada di jalan kitab surga atas kemauan saya sendiri. Apakah Anda ingin menebak alasannya? Petik 2. Jantung Zhang Xuan berdetak kencang setelah mendengar kata-kata itu. Dia memang mengabaikan kemungkinan seperti itu. Saat dia naik ke seluruh dunia, Library of Heaven's Path miliknya menjadi lebih kuat secara proporsional. Ketika dia masih di benua guru-guru, halaman emasnya hanya memiliki kemampuan untuk membunuh orang bijak kuno. Ketika dia naik ke Azure, halaman emasnya mampu menangani dewa tinggi dengan mudah. Di Cakrawala, halaman emas mampu menaklukkan musuh apapun di bawah ranah dewa raja. Dari situ, dapat dilihat bahwa kehebatan halaman emas bergantung pada dunia tempat dia berada. Vicious telah mengikutinya sejak waktunya di benua guru-guru, dan ketika mereka memasuki Laut Banjir, kultivasi pihak lain telah mencapai alam Raja Dewa. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin halaman emas yang terbentuk di benua guru-guru mungkin terus menahannya? Seharusnya sudah jelas, tetapi dia telah mengabaikan fakta yang begitu sederhana. Aku sudah memberitahumu bahwa tubuhku cocok dengan Cakrawala, jadi aku bisa berkultivasi lebih cepat sejak tiba di Cakrawala, kata Vicious. Namun, saya tidak tumbuh dengan menyerap energi spiritual dari Cakrawala tetapi energi ganas yang menghancurkannya. Hal ini terutama terjadi ketika Anda membawa saya ke kedalaman jurang maut. Saya menyadari bahwa saya dapat menyerapnya dan tumbuh dengan cepat, tentu saja, hanya energi ganas di dalam jurang yang tidak cukup bagi saya untuk membuat transformasi lengkap. Banjir laut adalah kunci yang memungkinkan saya untuk benar-benar melebarkan sayap saya. Laut yang membanjiri adalah area yang bebas dari Cakrawala dan pengekangan surga, jadi Book of Heaven's Path tidak bisa menekanku lagi. Saat Anda mencari pil epitome monark, saya diam-diam melarikan diri untuk menyerap energi ganas, dan akhirnya, saya memiliki kekuatan yang jauh melebihi siapapun dari Anda. Aku juga yang memimpin epitome monark pil ke tempat monark spirit grace berada. Bagaimana lagi menurut Anda itu bisa mencapai ramuan obat yang tidak dapat dikumpulkan selama beberapa dekade terakhir dengan begitu tiba-tiba? Petik 2. Kata-kata itu membuat Zhang Xuan melebarkan matanya dalam kesadaran. Dia telah berpikir bahwa aneh bagaimana epitome monark pil tidak melahap rumput roh raja meskipun itu ingin membuat terobosan ke alam raja dewa untuk melarikan diri dari Laut Banjir. Itu terlalu kebetulan untuk hanya menemukan rumput roh raja setelah bertemu dengannya. Ternyata seseorang telah membantunya. Bagaimanapun, area di mana monark spirit grace tumbuh sangat kacau dan penuh dengan bahaya. Zhang Xuan hanya berhasil memasuki area tersebut dengan memanfaatkan kemampuan unik Luo Qi sebagai peredam dimensi. Kalau tidak mungkin dia bisa mendekatinya. Mengingat begitu, seharusnya lebih mustahil bagi epitome monark pil untuk mendekati monark spirit grace. Akulah Vicious hebat yang pernah mendominasi dunia, raung Vicious marah. Saat itu, Kongsi bersekongkol melawan saya dan hampir menyebabkan kematian saya, dan Anda memaksa saya untuk tunduk kepada Anda sebagai pelayan Anda dan memerintahkan saya berkeliling seolah-olah saya adalah anjing Anda. Akan sulit bagiku untuk memadamkan amarah yang membara di hatiku jika aku tidak mencabik-cabikmu. Dia adalah makhluk yang telah memerintah benua guru-guru puluhan ribu tahun yang lalu, dan tidak mudah baginya untuk hidup kembali. Namun, dia telah ditundukkan oleh seorang junior belaka dan dipaksa untuk mematuhi perintahnya. Tidak dapat dihindari bahwa dia merasa kesal karenanya. Tetapi karena keadaannya, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan mentolerirnya sampai dia akhirnya memiliki kekuatan yang cukup untuk membalikkan keadaan. Kamu bukan kesadaran yang lahir di dalam energi ganas, sebaliknya, kamu mengendalikannya, ya. Zhang Xuan akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Kemungkinan besar, Vicious entah bagaimana berhasil menyerap energi ganas dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Kamu masih setajam dulu.
Kami dari suku roh berasal dari kota kerajaan asal Dewa Roh. Tapi 50 tahun yang lalu, sebuah tangan mendorong kami ke ruang yang kacau, memaksa kami keluar dari Cakrawala. Saya pikir saya akan dapat kembali ke Cakrawala dengan kekuatan saya sendiri, tetapi siapa yang tahu bahwa energi ganas terkutuk akan terus mengganggu kita, perlahan-lahan melahap kekuatan kita. Vicious menggertakkan giginya karena marah. Saat itu, saya berpikir bahwa jika saya entah bagaimana bisa mengubah kekuatan ini menjadi milik saya tidak akan terhentikan, tetapi bahkan setelah saya menaklukkan benua guru-guru, saya tidak dapat menemukan cara untuk melakukannya. Hanya pada saat Kong Si naik ke tampuk kekuasaan, saya akhirnya memahaminya. Energi ganas adalah kebalikan dari Zenki yang kita kembangkan. Tidak mungkin bagi kultivator manapun untuk memanfaatkan kekuatan itu, kecuali saya menyerah pada kultivasi saya sendiri dan memulai yang baru. Jadi, saya rela mati di tangan Kong Si. Kalau tidak, mengingat kekuatan bocah itu saat itu, apakah menurutmu dia benar-benar bisa membunuhku? Petik 2. Zhang Xuan terdiam. Dia telah membaca catatan benua guru-guru, tetapi tidak ada buku yang merinci bagaimana Kong Si berhasil membunuh Vicious. Sebagian besar buku hanya menggambarkan pertempuran itu sebagai pertempuran mengerikan yang berlangsung berhari-hari. Dan ketika dia bertanya pada Vicious tentang hal itu, Vicious terus mengulangi bahwa dia tidak mengingat apapun sama sekali. Mungkinkah itu benar? Apakah Vicious benar-benar membiarkan Kong Si membunuhnya atas kemauannya sendiri? Dan satu-satunya motifnya untuk itu adalah menyerah pada kultivasinya dan memulai yang baru sehingga dia bisa menyerap energi ganas. Itu bisa jadi benar, bahkan jika Vicious terus-menerus dilemahkan oleh energi ganas, tidak mungkin dewa seperti dia dibunuh oleh Kong Si. Mungkin, bahkan Kong Si telah ditipu oleh tindakan Vicious. Karena kamu juga dari Cakrawala, bukankah seharusnya kamu membantu mencegah runtuhnya Cakrawala daripada mengendalikan lubang hitam untuk mempercepat kehancuran? Apa yang Anda dapatkan dari kehancuran Cakrawala? Zhang Xuan bertanya. Dia tahu bahwa Vicious sengaja mengulur waktu untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan untuk mendapatkan keuntungan yang menentukan, tetapi dia tidak bisa tidak bertanya tentang tujuan sebenarnya dari pihak lain. Jika Cakrawala dihancurkan, semuanya akan hilang. Yang tersisa hanyalah kekosongan. Apa yang Vicious dapatkan dari hasil seperti itu? Jadi bagaimana jika aku dari Cakrawala? Saat itu, ketika kami didorong ke ruang yang kacau, apa yang dilakukan Raja Dewa itu? Tidak ada sama sekali. Mereka membuat kami putus asa di dunia yang lebih rendah karena kultivasi kami perlahan-lahan digigit oleh energi ganas. Sistem Cakrawala yang rusak ini seharusnya sudah lama terkoyak dan dibangun kembali. Vicious mencibir dengan dingin. Berapa kali dia berdoa kepada Dewa Roh untuk menyelamatkan mereka dan membawa mereka kembali ke Cakrawala. Namun, yang dia terima hanyalah keheningan dan kekecewaan. Pada saat itulah dia menyadari bahwa tidak ada gunanya mengandalkan orang lain. Jika dia ingin bertahan hidup, dia harus tumbuh cukup kuat untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi, dia menemukan cara untuk menyerap dan mengolah energi ganas sehingga dia bisa naik ke puncak dunia, dan usahanya tidak mengecewakannya. Dia akhirnya berhasil. Cukup, aku sudah mengatakan semua yang harus dikatakan. Sekarang setelah rasa ingin tahumu terpuaskan, kamu bisa mati. Petik 2. Dengan cibiran dingin, Vicious melepaskan kekuatan besarnya, dan celah dimensi yang tak terhitung banyaknya terbuka di semua tempat, mengancam akan mencabik-cabik Zhang Xuan. Satu pertanyaan terakhir, kita seharusnya menyegel kontrak jiwa satu sama lain, dan seharusnya tidak ada cara bagimu untuk membebaskan diri darinya. Bagaimana kamu melakukannya? Zhang Xuan bertanya. Bab 2264 Final 3. Selama dia tidak membatalkan kontrak jiwa dari sisinya, seharusnya tidak ada cara bagi Vicious untuk membebaskan dirinya darinya. Ini mirip dengan bagaimana Raja tanpa kematian, meskipun menjadi Raja Dewa, tidak dapat membebaskan dirinya dari kontrak jiwa sendiri. Untuk mencegah Vicious berbalik melawannya, dia memastikan untuk menyegel kontrak jiwa dengannya saat mereka berada di benua guru-guru. Dengan cara ini, bahkan jika Vicious memperoleh kemampuan untuk melarikan diri dari Book of Heaven's Path, dia akan tetap terikat oleh hukum kontrak jiwa. Kontrak jiwa, itu membuat saya sakit kepala selama beberapa waktu, tetapi saya menyadari bahwa kekhawatiran saya tidak berdasar. Apa yang saya miliki dalam diri saya adalah energi ganas yang bahkan dapat menetralkan surga. Selama aku bisa mendapatkan kekuatan yang cukup, tidak terlalu sulit untuk mengobrak-abrik sandiwara kontrak jiwa itu. Vicious menyeringai. Kontrak jiwa adalah kekuatan pengikat yang menyandera satu jiwa ke jiwa lainnya, tetapi energi ganas adalah kekuatan yang bahkan bisa menetralkan surga. Selama itu digunakan dengan benar, seharusnya tidak mengejutkan bahwa itu bisa menetralkan kontrak jiwa juga. Apakah begitu? Zhang Xuan bergumam saat kilatan melintas di matanya. Apakah aku sudah memuaskan rasa penasaranmu sekarang? Ini adalah pembayaran saya kepada Anda karena membawa saya ke Cakrawala. Kamu bisa mati dengan tenang sekarang. Vicious mencibir.
Aura kuno dan jauh mengalir dari kehadiran Vicious saat jurang di bawahnya semakin besar. Sementara mereka berbicara, Vicious telah berhasil menyerap lebih banyak energi, memungkinkan dia untuk lebih memperkuat kultivasinya. Luor Wuxin juga memperhatikan ada sesuatu yang salah, dan dia buru-buru mengirim pesan telepati kepadanya. Zhang Xuan, semakin banyak lubang hitam yang dimakan, semakin kuat dia menjadi. Ayo kita bergerak kalau begitu. Dengan semua keraguannya teratasi, Zhang Xuan mengacungkan pedangnya dan berkata, karena itu masalahnya, akankah kita bertarung habis-habisan? Panjang, semburan inten pedang yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya saat dia mengeksekusi seni pedang kerajaan Dewa Raja. Teknik ini membawa semua kegigihannya, mendorong teknik budidaya Pathos of Heaven hingga batasnya. Dengan satu tebasan, dia berusaha membelah Vicious menjadi dua. Luor Wuxin juga bergerak pada saat yang sama. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia maju dengan pedang di genggamannya. Seni pedangnya sangat mirip dengan yang digunakan oleh God Monarch of the Sword Heart. Itu membawa momentum tanpa henti yang mengingatkan pada unit kavaleri yang menyerang musuh, tetapi pada saat yang sama, gerakannya terasa bebas dan tidak terkendali. Megah, serangan Anda memang luar biasa, tapi masih kurang sedikit untuk melawanku, Vicious terkekeh sambil mendorong tangannya ke bawah. Dalam sekejap, telapak tangannya tampak menutupi seluruh langit. Ruang di sekitarnya hancur di bawah tekanan, dan rasanya bahkan matahari, bulan, dan bintang-bintang akan jatuh dari dampak serangannya. Zhang Xuan dan Luor Wuxin terlempar secara bersamaan di bawah kekuatan serangan telapak tangan, dan darah segar menyembur dari mulut mereka. Bahkan dengan mereka berdua berkolaborasi satu sama lain, mereka masih bukan tandingan Vicious. Alam macam apa yang telah dicapai orang itu? Kurang ajar. Klon Zhang Xuan tiba-tiba berteriak keras saat dia mulai berjalan mendekat. Setiap langkah yang diambil disertai dengan mekarnya bunga teratai, dan samar-samar, seseorang bisa mendengar aliran mengalir dari dalam kehampaan. Melihatnya dari jauh, dia memang memiliki aura ahli sejati. Setelah mengasimilasi teratai emas primordial dari 9 langit, kultivasinya tidak lebih lemah dari Zhang Xuan saat ini. Dia mengangkat tinjunya, dan memanggil kekuatan luar biasa di tangannya, dia meninju Vicious. Sebagai pembalasan, Vicious melambaikan tangannya, dan tiruannya juga dikirim terbang. Dia tidak dapat menandingi Vicious dalam hal kekuatan juga. Menonton pemandangan ini, Zhang Xuan menggenggam wajahnya sendiri. Bahkan setelah menjadi Raja Dewa, tiruannya masih belum bisa menunjukkan kepribadian pamernya. Daripada menyia-nyiakan usahanya untuk menciptakan efek dekoratif seperti itu, akan lebih baik baginya untuk menyalurkan seluruh energinya ke dalam pukulan itu. Si bodoh itu, kita juga harus bergerak. Jika mereka jatuh, kita akan menjadi yang berikutnya. Little Chick berteriak saat dia membentangkan sayap hitamnya, membakar langit dengan api hitamnya. 6 Raja Dewa lainnya juga dengan cepat mengeluarkan serangan mereka sendiri. Kekuatan gabungan dari 7 Raja Dewa sudah cukup untuk benar-benar melenyapkan salah satu langit, tetapi musuh yang mereka hadapi adalah Vicious, yang telah menyerap semua energi ganas. Saat serangan mereka mendekati Vicious, lubang hitam tiba-tiba menjadi besar sebelum melahap serangan Dewa Raja. Sesaat kemudian, serangan-serangan itu kembali menyerang Raja Dewa dengan keganasan yang lebih besar dari sebelumnya. Peng-peng, 7 Raja Dewa, bersama dengan Zhang Xuan, tiruannya, dan Luor Wuxin, terlempar oleh serangan gencar itu. Bahkan dengan kekuatan gabungan dari Raja Dewa, mereka tidak dapat menahan bahkan satu serangan dari Vicious. Bagaimana bisa itu begitu kuat? Waktu bermain sudah selesai, kamu bisa mati sekarang. Setelah memukul mundur 10 Raja Dewa, Vicious maju selangkah saat dia mengangkat tinjunya sekali lagi untuk menekan kerumunan. Kurang ajar, kamu iblis celaka. Suara keras tiba-tiba bergema di udara, dan penatua langit pedang surgawi tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Dengan tebasan pedangnya, dia membentuk sungai perak pedang ki di depan mereka, melindungi semua orang. Dewa Raja, dia adalah Raja Dewa juga. Zhang Xuan menyipitkan matanya karena terkejut. Selama ini, karena tetua telah mengambil posisinya di belakang pemuda yang dia pikir adalah Dewa Raja dari Pondok Pedang, dia berasumsi bahwa yang lebih tua akan menjadi Raja Dewa yang diberikan paling banyak. Namun, begitu tetua mengerahkan kekuatannya, dia menyadari bahwa pihak lain adalah Raja Dewa. Tetapi jika yang lebih tua adalah Dewa Raja, siapa pemuda itu? Dia adalah Dewa Raja Langit dari Pedang Surgawi, Luor Wuxin menjelaskan saat dia berjuang untuk bangkit kembali. Tunggu, lalu siapa pemuda yang kutemui kemarin? Zhang Xuan bingung. Dia adalah, Luor Wuxin baru saja akan menjawab pertanyaan ketika ruang di depan mereka tiba-tiba mulai terdistorsi, menyebabkan sungai perak pedang ki menekuk. Setelah itu, Dewa Raja Langit dari Pedang Surgawi terlempar sebelum jatuh ke tanah, membentuk depresi besar. Bahkan Zhang Xuan, yang kultivasi dan penguasaan ilmu pedangnya jauh melebihi yang lebih tua,
bukan tandingan Vicious, jadi tidak mungkin dia bisa bertahan lama melawan Vicious. Hahaha, Dewa Raja, tidak lebih dari sekelompok orang bodoh tua yang mandek dengan waktu. Hari ini, aku akan melenyapkan 9 langit dan menghancurkan Cakrawala, mengembalikan semuanya ke titik nol. Setelah menaklukkan Dewa Raja Langit dari pedang surgawi juga, Vicious mulai tertawa terbahak-bahak. Ruang di sekitar runtuh dengan cepat, menandakan kejatuhan Cakrawala yang akan datang. Apalagi yang bisa kita lakukan? Zhang Xuan mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia bisa terus mempertaruhkan nyawanya melawan Vicious, tetapi akan bodoh untuk terus mencoba hal yang sama ketika mereka gagal sebelumnya sambil berharap sesuatu yang berbeda terjadi. Baik dia dan klonnya telah mengerahkan kekuatan terbesar mereka, dan Luo Ruoxin telah menggunakan kartu truf terkuatnya. Namun, mereka masih tidak dapat menghentikan Vicious. Apakah dia sudah tak terkalahkan di Cakrawala? Apakah mereka benar-benar tidak punya pilihan selain menyaksikan runtuhnya Cakrawala tanpa daya? Satu-satunya cara adalah mengembalikan ketidaksempurnaan surga Anda ke surga dan membuat surga menekannya, kata Luo Ruoxin dengan kepalan tangan yang terkepal erat. Kembalikan ketidaksempurnaan surgaku ke surga. Zhang Xuan mengerti arti di balik kata-kata itu. Library of Heaven's Path di tubuhnya adalah bagian dari surga, dan jika dia melepaskannya, surga akhirnya akan selesai. Dengan pemulihan surga, hukum surga akan segera ditegakkan, dan mereka mungkin bisa memperbaiki celah dimensi dan mengusir Vicious dari dunia. Hanya saja ada masalah dengan rencana itu. Vicious saat ini terlalu kuat. Jika bahkan pasukan kita digabungkan tidak dapat menekannya, akankah surga, bahkan lengkap, benar-benar dapat melakukannya? Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dengan skeptis. Hukum surga memang kuat, tetapi tidak mutlak. Fakta bahwa Dewa Raja mampu merobek celah dimensi terbuka dan melakukan perjalanan melalui ruang adalah buktinya. Mengingat kekuatan luar biasa Vicious, bisakah surga benar-benar menegakkan hukum mereka dan menghancurkannya? Ini, Luo Ruoxin merenung sejenak sebelum wajahnya sedikit tenggelam. Kamu benar, langit tidak akan bisa menekannya. Namun, jika surga dibuat utuh sekali lagi, dia mungkin bisa bangun. Dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa membunuh Vicious dengan mudah. Dia, Zhang Xuan mengerutkan kening. Aku akan membawamu untuk menemuinya sekarang. Dia ada di langit kebebasan. Mengambil napas dalam-dalam, Luo Ruoxin meraih tangan Zhang Xuan dan dengan cepat merobek celah dimensi. Mencoba melarikan diri tepat di depanku. Vicious mendengus dingin saat dia menekan telapak tangannya sekali lagi. Peng, Luo Ruoxin dijatuhkan dari langit. Kamu Beasteris bintang. Marah dengan serangan Vicious, Zhang Xuan segera mengeksekusi seni pedangnya sekali lagi untuk menebas Vicious. Ding ding ding. Sekali lagi, itu dengan mudah dibelokkan oleh kekuatan Vicious. Kalian berdua harus cepat pergi. Kami akan menahannya di sini untuk sementara waktu. Seru cewek kecil. Mengetahui bahwa mereka berdua meninggalkan daerah itu bukan untuk melarikan diri tetapi untuk mencari cara untuk menyelamatkan Cakrawala, para Raja Dewa lainnya segera menyerbu ke depan untuk mengikat Vicious. Pada saat yang sama, Luo Qixi juga berubah menjadi peredam dimensi untuk membekukan ruang di sekitarnya. Ayo pergi. Melihat bagaimana semua orang maju tanpa takut mati untuk menutupi mereka, mata Zhang Xuan sedikit memerah. Dia tahu bahwa waktunya sangat sempit, jadi dia dengan cepat melingkarkan tangannya di pinggang Luo Ruoxin sebelum membuat celah dimensi dan melompat ke dalamnya bersamanya. Detik berikutnya, mereka berada di Sky of Freedom. Langit kebebasan tidak lagi tampak seperti surga seperti sebelumnya. Runtuhnya Cakrawala telah menyebabkan kekacauan besar di mana-mana, dan pusat Cakrawala ini tidak terkecuali dengan aturan. Zhang Xuan memandang wanita muda dalam pelukannya dan bertanya, di mana orang yang Anda bicarakan? Jika orang yang dia bicarakan benar-benar bisa menyelamatkan Cakrawala, itu akan menjadi harga kecil yang harus dibayarnya untuk mengorbankan hidupnya sendiri. Dia adalah ayah saya. Luo Ruoxin dengan cepat mengatur Zenki-nya untuk memulihkan luka-lukanya saat dia menjelaskan, darah di dalam liontin yang kumiliki milikmu adalah miliknya, dan raja tanpa kematian dulunya adalah binatang jinaknya. Ayahmu, Zhang Xuan melebarkan matanya menyadari. Itu menjelaskan mengapa darah di liontin itu sangat mirip dengan Luo Ruoxin tetapi masih agak berbeda. Itu juga mungkin alasan surat wasiat yang ditinggalkan oleh raja tanpa kematian tanpa ragu mengakui dia sebagai tuannya setelah melihat liontin itu. Apakah ayahmu juga seorang raja dewa, atau apakah dia memiliki kekuatan yang melebihi raja dewa? Zhang Xuan bertanya. Darah di liontin itu memiliki kemampuan untuk menenangkan Library of Heaven's Path dan mengembalikan rasionalitas ke pikirannya. Itu adalah kemampuan yang bahkan saat ini dia tidak miliki. Selanjutnya, berdasarkan apa yang dia dengar dari Luo Ruoxin sejauh ini, sepertinya dia jauh lebih kuat darinya. Jika itu masalahnya, mengapa dia koma? Dan bagaimana membuat surga kembali utuh memungkinkan dia untuk mendapatkan kembali kesadarannya? Luo Ruoxin mengepalkan tangannya dengan erat sebelum menjawab keraguannya dengan ragu. Dia bukan Raja Dewa,
Tapi surga. Surga, Anda mengatakan bahwa ayah Anda adalah surga. Zhang Xuan merasa sulit untuk mempercayai apa yang dia dengar. Betul sekali, 50 tahun yang lalu, ayah saya tidak mampu menahan kekuatan tangan besar itu, dan dia akhirnya koma. Pada saat yang sama, surga terbelah menjadi 3 bagian, dan ketertiban surga dan ketidaksempurnaan surga jatuh ke ruang yang kacau. Saya menjadi pengawas alam surga, dan saya telah bekerja sejak itu untuk memastikan stabilitas cakrawala. Satu-satunya cara bagi ayahku untuk mendapatkan kembali kesadaran adalah dengan mengumpulkan semua bagian yang berserakan. Karena alasan itulah saya bertekad untuk tidak gagal. Saya turun ke benua guru-guru untuk mempelajari kodeks besar musim semi dan musim gugur, ingin menguraikan cara untuk menang atas Kongsi. Sebelum saya bertarung dengan Kongsi, saya juga mempercayakannya dengan masalah ini, berharap dia bisa menyelamatkan ayah saya di tempat saya jika saya kehilangan nyawa dalam pertempuran, jelas Luo Ruoxin. Zhang Xuan mengangguk dalam realisasi. Tak lama setelah mereka bertemu satu sama lain di benua guru-guru, Luo Ruoxin telah memberitahunya bahwa dia bekerja untuk menyelamatkan kerabat dekatnya, tetapi karena dia tidak pernah membicarakan masalah ini setelah itu, akhirnya terlintas dalam pikirannya. Dari kelihatannya, sepertinya orang yang ingin dia selamatkan adalah ayahnya, surga cakrawala. Tetapi apakah benar-benar mungkin bagi surga untuk berubah menjadi manusia dan melahirkan seorang anak? Zhang Xuan memperhatikan anomali dalam kata-katanya dan bertanya, kamu menyebutkan bahwa kamu adalah pengawas alam surga, apakah itu berarti kamu tidak memiliki pecahan surga di tubuhmu? Menjadi pengawas pecahan surga berbeda dengan memiliki pecahan surga. Saya hanya mengendalikannya untuk saat ini. Itu bukan milikku, kata Luo Ruoxin. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan menghela nafas lega. Itu berarti selama dia bisa mengekstraksi ketidaksempurnaan surga dari tubuhnya, semuanya akan terselesaikan. Tidak perlu baginya untuk mati untuk ini. Tentu saja, dia juga tidak ingin mati, tetapi dia tidak ingin wanita muda di depannya lebih berbahaya daripada ini. Jadi, jika saya mengekstrak ketidaksempurnaan surga dari tubuh saya, akankah ayahmu hidup kembali dan menyelesaikan krisis ini? Zhang Xuan bertanya. Ini, aku tidak terlalu yakin, jawab Luo Ruoxin ragu-ragu saat dia melihat cakrawala runtuh di sekelilingnya. Sebagai surga cakrawala, dia tidak yakin apakah ayahnya benar-benar bisa terbangun ketika cakrawala sudah dalam keadaan compang-camping. Bahkan jika dia sadar kembali, apakah dia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan Vicious yang kuat? Meskipun dia melihat ini sebagai harapan terbesar mereka, dia tidak yakin tentang hal itu. Sepertinya kamu tidak yakin tentang itu. Karena itu masalahnya, saya pikir akan lebih baik bagi kita untuk menyimpannya sebagai pilihan terakhir kita. Akan lebih aman bagi kita untuk mengandalkan diri kita sendiri daripada keberuntungan. Mari kita pikirkan rencana bersama. Zhang Xuan berkata, denganmu, aku, klonku, 9 Dewa Raja, dan Kongsi, aku tidak berpikir bahwa itu benar-benar mustahil bagi kita untuk mencapai kemenangan. Kongsi, tapi dia, Luo Ruoxin mengerutkan kening. Kongsi sudah mati, apakah itu yang akan kamu katakan? Dia belum benar-benar mati. Menurut apa yang saya dengar, kematiannya dalam duel antara kalian berdua hanyalah cara untuk membebaskan dirinya dari pengekangan surga. Kemungkinan besar, seperti Wei Changfeng, dia memiliki embrio jiwa bawaan, kata Zhang Xuan. Setelah melihat Wei Changfeng, dia akhirnya mengerti apa kunci untuk Kongsi mempertahankan kesadarannya sebelumnya. Jika dia memiliki embrio jiwa bawaan juga, dia tidak akan kehilangan kesadaran dirinya bahkan setelah kematian. Dengan semua kartu yang telah disiapkan Kongsi untuk acara ini, seharusnya tidak butuh waktu lama baginya untuk hidup kembali. Mendengar kata-kata itu, Luo Ruoxin terkejut. Dia tidak menyangka Kongsi telah menyiapkan tangan seperti itu. Kita akan tahu begitu kita pergi untuk melihatnya. Jika saya tidak salah, dia seharusnya sudah pulih. Kalau tidak, murid-muridnya akan datang ke Laut Banjir. Mengingat bencana besar yang sedang terjadi, meskipun Sage kuno Ziyuan dan yang lainnya kurang memiliki kekuatan dibandingkan dengan Dewa Raja, mereka akan pergi untuk menawarkan bantuan mereka. Fakta bahwa mereka tetap tidak hadir berarti ada sesuatu yang lebih penting yang harus mereka tangani. Dan masalah penting ini sepertinya ada hubungannya dengan kebangkitan Kongsi. Ini, Luo Ruoxin melebarkan matanya menyadari saat dia menemukan kata-kata Zhang Xuan sangat logis. Ayo pergi. Dengan jentikan jarinya, Zhang Xuan menciptakan celah dimensi yang mengarah langsung ke tempat Kongsi pergi. Bepergian ke sisi lain, dia dengan cepat melihat seorang lelaki tua mengambang di udara. Melihat kedatangan mereka, lelaki tua itu menyambut mereka dengan senyuman. Anda di sini. Siapa lagi orang tua itu selain Kongsi? Guru dunia telah kembali. Seperti dugaan Zhang Xuan, dia diam-diam hidup kembali sementara perhatian semua orang disibukkan dengan kejadian di Laut Banjir. Kamu, Luo Ruoxin melebarkan matanya dengan takjub.
Dia tahu bahwa Kong Si akan mempersiapkan cara untuk hidup kembali, tetapi dia tidak berharap dia pulih begitu cepat. Yah, aku telah menyembunyikan beberapa kartu dari surga, kata Kong Si sambil tersenyum. Untuk satu, saya telah meninggalkan jejak jiwa di kolam Netherworld untuk mengumpulkan Anima of Yearning beberapa dekade yang lalu, semua dalam persiapan untuk saat ini. Dalam pertempuran kami saat itu, saya memanfaatkan kesempatan dari kematian saya untuk membebaskan diri dari pengekangan surga, tetapi sebagai imbalannya, tubuh dan jiwa saya akhirnya hancur. Butuh beberapa hari terakhir untuk pulih. Terampil dalam manipulasi hukum temporal, meskipun hanya beberapa hari telah berlalu di Cakrawala, sebenarnya, beberapa dekade mungkin telah berlalu untuk Kong Si. Setelah pulih dari keterkejutan melihat Kong Si benar-benar kembali, Luo Ruoxin menggelengkan kepalanya dan berkata, kami memang cukup kuat, tapi tetap saja tidak mudah bagi kami untuk mengalahkan Vicious. Sebelumnya, mereka semua telah berkolaborasi satu sama lain, tetapi mereka masih tidak dapat menghentikan Vicious. Bahkan jika mereka menambahkan Kong Si lain ke dalam campuran, apakah itu akan membuat perbedaan besar? Situasinya kemungkinan akan tetap sama. Aku setuju dengan apa yang kamu katakan. Bahkan jika kita menyatukan kekuatan kita, sepertinya kita tidak akan cocok dengan pihak lain. Namun, bagaimana jika kita menyalurkan semua kekuatan kita ke dalam satu orang? Kong Si bertanya sambil tersenyum. Salurkan semua kekuatan kita ke satu orang. Baik Luo Ruoxin dan Zhang Xuan sedikit bingung dengan maksud Kong Si. Telapak tangan dari 50 tahun yang lalu itu mampu merobek cakrawala dan menghilangkan langit, kata Kong Si. Tidak ada keraguan bahwa itu memiliki kekuatan yang luar biasa, jauh melampaui apa yang bisa kita tangani. Vicious telah menyerap seluruh kekuatan ini, serta 50 tahun energi spiritual dari cakrawala. Jika kita melawannya secara normal, tidak mungkin kita cocok untuknya. Namun, jika kita menyalurkan semua kekuatan kita ke dalam satu orang, kita mungkin bisa mengubah hasilnya. Bagaimana kita melakukannya? Luo Ruoxin bertanya. Hal seperti itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dewa Raja sudah menjadi eksistensi terkuat di dunia. Jika semudah itu menyerap kekuatan orang lain, kultivasinya tidak akan stagnan selama bertahun-tahun. Ide saya sangat sederhana. Kami akan menyalurkan semua kekuatan kami ke Zhang Xuan dan membuatnya mengatasi batas seorang Raja Dewa. Jika dia berhasil, dia akan dapat menyelamatkan Cakrawala, kata Kong Si. Saya, Zhang Xuan terkejut. Kenapa aku? God Monarch Lingqi memupuk konseptualisasi kebebasan, mengejar keadaan yang melampaui alam dan keinginan. Namun, dia diikat oleh ayahnya dan surga, dan dia juga memiliki seseorang yang dia dambakan. Dia tidak akan pernah bisa melampaui kondisinya saat ini, kata Kong Si. Dia menoleh ke Luo Ruoxin dan bertanya, jika saya tidak salah, selama pertempuran kami di bulan, Anda juga pernah berpikir untuk menyerahkan semuanya untuk mati di tangan saya, kan? Luo Ruoxin tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Pikiran seperti itu melintas di benaknya selama pertempuran mereka. Karena alasan itulah mereka akhirnya secara tidak sadar menahan diri, membuatnya tampak seperti spar biasa, bukan duel hidup dan mati. Seseorang yang tidak dapat melampaui dirinya sendiri tidak akan dapat melampaui alam. Anda tidak akan dapat mengatasi keterbatasan Raja Dewa tidak peduli berapa banyak energi spiritual yang Anda serap. Sedangkan untuk saya, Kong Si menghela nafas dalam-dalam. Saya orang yang ambisius dan serakah. Saya ingin mencerahkan seluruh dunia, tetapi saya tidak ingin siapapun mengorbankan diri mereka untuk saya dalam proses melakukannya. Saya memiliki terlalu banyak belas kasih dalam diri saya, dan itu adalah sebuah kekurangan. Jika aku bisa mengeraskan hatiku saat itu untuk memusnahkan suku iblis dunia lain, kita tidak akan menghadapi krisis seperti itu sekarang. Saat itu, setelah dia membunuh Vicious, jajaran suku iblis dunia lain dengan cepat runtuh. Namun, dia telah memilih untuk melepaskan mereka di saat yang paling menentukan karena kebajikan di dalam hatinya. Kalau saja dia mengeraskan hatinya dan terus maju, mereka tidak akan menghadapi situasi seperti itu. Jadi, saya tidak cocok. Di sisi lain, Zhang Xuan, teknik kultivasi Anda selaras dengan keinginan dan niat Anda, dan tidak ada kekurangan yang bisa saya lihat dalam diri Anda. Anda berusaha untuk menjalani hidup Anda sepenuhnya. Bahkan dengan mengorbankan kematian Anda, selama Anda dapat hidup dengan hati nurani Anda akan dapat maju dengan berani dan mengatasi rintangan apapun. Orang seperti itu lebih fleksibel dan memiliki lebih banyak ruang untuk berkembang. Itu sebabnya kamu akan dapat mencapai ketinggian di luar kita berdua, kata Kong Si. Ini, Zhang Xuan mengerutkan kening. Dia tidak berharap Kong Si memiliki evaluasi seperti itu tentang dia dan Luo Ruoxin, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Kong Si melambaikan tangannya. Kamu tidak perlu merasa buruk tentang ini. Kami tidak punya waktu untuk merawat orang lain lagi, dan bahkan jika kami bisa tepat waktu, saya tidak berpikir ada orang yang bisa melakukan lebih baik daripada yang sudah Anda miliki.
Dewa Raja Lingki mungkin tidak memiliki bagian dari surga, tetapi bertahun-tahun mengendalikan alam surga telah memberinya pemahaman yang mendalam tentang surga. Saya mengatur ordo surga. Jika kami menyerahkan kekuatan kami kepada Anda, Anda akan mendapatkan kekuatan penuh dari surga. Bersama dengan klon Anda, teratai emas primordial dari 9 langit, Anda pasti akan dapat menstabilkan cakrawala, membalikkan arus, dan mengalahkan penyusup. Petik 2. Melihat bagaimana pikiran Kongsi sudah siap, Zhang Xuan menoleh untuk melihat Luo Ruoxin, hanya untuk melihatnya mengangguk setuju. Karena itu masalahnya, dia mengangguk juga. Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi dengan itu. Panjang, mereka dengan cepat duduk, dan segera, dua gelombang energi mulai mengalir ke tubuh Zhang Xuan. Ini menyebabkan tubuhnya sedikit kaku. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi manifestasi surga, menjulang di atas 9 langit. Baik itu jiwanya, tubuh fisiknya, atau Zenki, semuanya dibersihkan dan diperkuat, membuat mereka tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Banyak dari kalian yang berani menghentikanku juga. Baiklah kalau begitu, aku akan mulai denganmu sebelum memburu Zhang Xuan. Vicious mencibir dingin sambil menjatuhkan Luo Qixi, klon Zhang Xuan, dan yang lainnya terbang. Kecakapan gabungan dari mereka semua memang tangguh, tetapi mereka masih sangat kurang. Laut banjir telah melahap semua energi spiritual di Cakrawala, kecuali energi spiritual di kota-kota, dan sebagian besar energi ini sekarang berada di bawah kendali Vicious. Ini memberinya kekuatan destruktif untuk melenyapkan apapun yang menghalangi jalannya. Meskipun Raja Dewa dan Raja Dewa yang dianugerahkan ini sudah menjadi eksistensi terkuat di dunia, mereka tidak berdaya di hadapannya. Vicious saat ini seperti tiran yang gigih dari Cakrawala. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Jika Cakrawala berantakan, tidak akan ada gunanya kita hidup. Aku, Cloud Dragon Monarch, akan melawanmu sampai nafas terakhirku. Cloud Dragon Monarch berubah menjadi bentuk aslinya, naga emas bercakar 5 yang sangat besar, dan menyerang tepat ke arah Vicious. Kamu tidak layak. Dengan lambaian tangannya, Vicious memegang naga emas cakar 5 dengan erat di genggamannya. Tidak peduli bagaimana yang terakhir berjuang, dia tidak dapat melarikan diri dari cengkeraman Vicious. Teman lama, tunggu aku. Dewa Raja Fumeng meraung dengan marah saat dia berubah menjadi harimau putih dan menyerang juga. The Deathless Monarch juga berubah menjadi bentuk aslinya, Deathless Celestial Phoenix, dan menjulang di atas langit. Raja Dewa Acheron berubah menjadi kura-kura besar yang mengguncang tanah dengan setiap langkah yang diambil. Keempat binatang itu menjaga 4 ujung cakrawala, jadi dengan mereka berubah kembali ke bentuk aslinya, runtuhnya cakrawala mulai melambat. Rasanya seperti 4 pilar telah bangkit dari tanah untuk menopang cakrawala yang jatuh. Peng 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 peng. Tetapi dengan 4 serangan telapak tangan berturut-turut, Vicious menaklukkan keempat binatang itu dengan mudah. Niat membunuh berkobar di matanya saat dia berkata, "Karena kamu mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu." Dengan teriakan marah, dia baru saja akan membunuh semua dewa raja yang hadir ketika dia tiba-tiba merasakan tangannya membeku di udara. "Apakah kamu sudah meminta izin kepadaku untuk membunuh mereka?" Sebelum tatapan terkejut semua orang, siluet perlahan berjalan dari cakrawala. Zhang Xuan, pemuda itu setidaknya 10 kali lebih kuat daripada ketika dia menjadi Raja Dewa sebelumnya, dan kekuatan meluap dari tubuhnya. Dia telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda sejak kembali dari Sky of Freedom. "Kamu telah tumbuh cukup banyak." Vicious perlahan menarik tangannya saat dia menilai Zhang Xuan dengan mata menyipit. Jelas, dia terkejut dengan bagaimana Zhang Xuan tumbuh begitu cepat hanya dalam beberapa menit. "Jadi bagaimana jika kamu sudah tumbuh lebih kuat? Bahkan cakrawala tidak dapat menahanku. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat menghentikan saya." Dengan harum dingin, Vicious mengangkat telapak tangannya untuk menyerang Zhang Xuan, dan Zhang Xuan mengangkat pedangnya untuk menemui Vicious. Keduanya mulai bentrok satu sama lain, dan gelombang kejut yang kuat meledak di mana-mana, membuka celah dimensi di sekitar. Di markas Kongsi di Langit Kebebasan, Luo Ruoxin dengan cemas bertanya, bisakah Zhang Xuan menang melawannya? Setelah dia dan Kongsi mentransfer kekuatan mereka ke Zhang Xuan, kultivasi mereka telah jatuh ke alam Raja Dewa, membuatnya terlalu berbahaya bagi mereka untuk pergi ke medan perang. Namun, pengalaman mereka masih ada. Selama mereka bisa mendapatkan energi yang cukup, mereka seharusnya bisa mendapatkan kembali kultivasi mereka segera. Kongsi merenung sejenak sebelum menjawab. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, akan sulit baginya untuk meraih kemenangan, kecuali dia memahami kekuatan yang lebih kuat dari Dewa Raja. Vicious adalah lawan yang tidak bisa mereka kalahkan bahkan dengan gabungan kekuatan mereka. Bahkan jika mereka telah mentransfer semua kekuatan mereka ke Zhang Xuan, kecil kemungkinan Zhang Xuan akan bisa menang atas dia. Satu-satunya alasan mereka melakukannya adalah membiarkan Zhang Xuan menyentuh ujung alam Raja Dewa.
Hanya dengan begitu jendela kesempatan akan terbuka baginya untuk mengatasi batas-batas alam Raja Dewa dan melampaui dirinya sendiri. Memahami kekuatan yang lebih kuat dari Dewa Raja, Luo Ruoxin bergumam pada dirinya sendiri. Kembali ketika ayahnya masih sadar, dia mengatakan kata-kata yang mirip dengannya. Namun, sekeras yang dia coba, dia tidak pernah bisa menembus batas itu. Akankah pria yang dicintainya benar-benar bisa melakukannya? Percaya padanya, dia akan bisa melakukannya. Perasaannya terhadap dunia dan hatinya yang pantang menyerah akan memungkinkan dia untuk melakukannya, jawab Kong Si sambil tertawa kecil. Peng peng. Setelah beberapa pukulan, jari Zhang Xuan sudah berdarah deras, dan luka dalam telah ditimbulkan di dadanya. Seperti yang dikatakan Kong Si, bahkan jika Zhang Xuan telah membentuk surga lengkap di dalam dirinya setelah mengambil kekuatan mereka, dia masih bukan tandingan Vicious. Hahaha, aku bertanya-tanya seberapa tangguh kamu, tetapi ternyata hanya ini yang kamu miliki, cibir Vicious dingin. Mengambil beberapa langkah ke belakang, Zhang Xuan terengah-engah ketika dia melihat ke arah Vicious dan berkata, karena aku bukan tandinganmu, kenapa kamu tidak memenuhi satu permintaan terakhirku? Saya ingin melihat serangan terkuat yang Anda miliki. Petik 2. Apakah kamu akhirnya siap menerima takdirmu? Baiklah, aku akan memenuhi keinginan terakhirmu itu. Dengan seringai dingin, Vicious perlahan mengangkat telapak tangannya, dan lampu hijau mulai menyelimuti tangannya. Huala, kemudian, dia memukulnya dengan gerakan yang menentukan. Kekuatan serangan yang luar biasa menyebabkan seluruh cakrawala berteriak di bawah beban yang luar biasa, dan depresi besar menghantam tanah. Menghadapi serangan seperti itu, Zhang Xuan menutup matanya, seolah-olah seseorang menyerah pada nasibnya. Peng, kepalanya pecah, dan jiwanya menghilang ke dalam kehampaan. Zhang Xuan, melihat pemandangan seperti itu, wajah semua orang memucat. Luo Qi terhuyung mundur saat dia menatap ke depan, ngeri, seolah dia akan menjadi gila. Raja Naga Awan dan yang lainnya menyipitkan mata tak percaya. Bahkan Kong Si dan Luo Ruoxin tercengang oleh adegan itu. Mereka telah memberikan kekuatan mereka kepada Zhang Xuan untuk memungkinkannya mendorong terobosan di luar ranah Raja Dewa, jadi mengapa dia masih menyerah tanpa melawan? Untuk apa pengorbanan mereka? Tidak, itu tidak benar. Ini adalah intisari keabadian Raja tanpa kematian. Kong Si tiba-tiba berteriak. Luo Ruoxin dengan cepat melihat layar lebih dekat, dan dia melihat liontin merah tua yang telah tergantung di leher Zhang Xuan selama ini pecah, menyebabkan tetesan darah melayang di udara. Tetesan darah meledak menjadi api, membentuk lautan neraka. Di tengah neraka, sosok yang tidak terluka berjalan keluar dengan tenang. Luo Ruoxin melebarkan matanya dengan takjub. Dia memanfaatkan kekuatan Vicious dan darah di liontin untuk memutuskan ketidaksempurnaan surga dari jiwanya. Berbeda dengan Zhang Xuan sebelumnya, Zhang Xuan yang telah dibangkitkan tidak memiliki Library of Heaven's Path lagi. Bebas dari campur tangan surga, dia akhirnya berhasil melampaui surga. Bagaimana dia bisa melakukannya? Kong Si juga terkejut. Jiwa mereka telah terjalin terlalu dalam dengan surga, sehingga mereka dapat dianggap sebagai satu. Itu juga alasan Kong Si membutuhkan jiwanya untuk dihancurkan 3 kali sebelum dia akhirnya bisa membebaskan dirinya dari pengekangan Orde Surga. Namun, pemuda itu mampu membebaskan dirinya dari surga dengan begitu mudah. Metode seperti apa yang dia gunakan? Begitu, Luo Ruoxin mengangguk menyadari. Dia menggunakan metode yang digunakan Vicious untuk membebaskan dirinya dari kontrak jiwa. Kontrak jiwa adalah kontrak mengikat yang diukir ke dalam jiwa seseorang. Kecuali tuannya melepaskan pelayannya, hidup pelayan itu akan selamanya berada dalam kendali tuannya. Itu sama untuk hubungan antara Zhang Xuan dan Library of Heaven's Path. Intinya, itu bisa dianggap sebagai bentuk kontrak jiwa yang lebih kuat. Itu adalah hubungan kontrak yang mengikat bahkan setelah kematian, itulah sebabnya Kong Si menggunakan cara khusus untuk membebaskan dirinya sendiri. Namun, Vicious telah menjelaskan kepadanya bagaimana energi ganas memiliki kekuatan untuk membebaskan seseorang dari kontrak jiwa, dan mungkin pada saat itulah Zhang Xuan mulai merumuskan rencana semacam itu. Itu juga mengapa dia mencoba meyakinkan Vicious untuk menggunakan serangan terkuatnya untuk melawannya. Dengan memanfaatkan energi ganas dalam serangan terkuatnya, dia akan memutuskan ikatan dengan Library of Heaven's Path dari jiwanya yang hancur. Dan semuanya berjalan sesuai rencana. Begitu, jadi ini adalah metode untuk melampaui Dewa Raja. Berjalan keluar dari api kebangkitan, Zhang Xuan memiliki senyum tipis dan tercerahkan di wajahnya. Dia tampaknya telah memahami sesuatu dari kematiannya sebelumnya. Dengan lambaian tangannya, dia memberi isyarat kepada klonnya, yang kemudian berubah menjadi teratai. Pada saat itu, semua orang merasa seolah-olah Zhang Xuan telah menjadi 9 langit, dan 9 langit telah menjadi miliknya. Dengan langkah kakinya, stabilitas kembali ke 9 langit yang kacau.
Teratai emas primordial dari 9 langit lahir dengan kekuatan untuk menstabilkan dunia, dan melalui hubungan antara dia dan klonnya, Zhang Xuan mampu memanfaatkan kekuatan seperti itu. Tidak hanya itu, setelah menyerap kultivasi primordial Golden Lotus of the Nine Skis, dia bisa merasakan kemacetan yang akhirnya dia rasakan setelah mengambil kekuatan Kong Si dan Luo Ruoxin sedikit mengendur. Ada alam yang lebih tinggi di atasnya, dan dia akan meraihnya. Hubungan antara tuan dan bawahannya, persahabatan saudara, ikatan antara guru dan murid, perasaan antara orang tua dan anak, cinta yang menyatukan orang, ini adalah penggabungan dari semua hal ini yang menciptakan dunia. Inilah artinya hidup, gumam Zhang Xuan pada dirinya sendiri dengan senyum di bibirnya. Saat jiwanya dibebaskan dari Library of Heaven's Path, dia akhirnya memahaminya. Apakah dunia menjadi ada karena suatu kehidupan menjadi sadar akan lingkungannya, atau apakah dunia memelihara kehidupan pertama? Apakah angin yang bergerak, ataukah hati yang bergerak? 2. Ini adalah pertanyaan yang telah membingungkan banyak orang selama bertahun-tahun. Dan tentu saja, bagi Zhang Xuan saat ini, semuanya tidak penting. Tanpa kehidupan dan perasaan, apalah artinya keberadaan dunia ini? Jadi, di luar cinta ada perasaan dunia, perasaan semua makhluk terjalin di dunia. Semua makhluk di dunia memiliki perasaan, dan hanya dengan perasaan itulah dunia menjadi ada. Itu juga yang menopang semua kehidupan di dunia. Cinta adalah sebuah sentimen, benci adalah sebuah sentimen, sukacita adalah sebuah sentimen, rasa sakit adalah sebuah sentimen. Interaksi di dunia semuanya terikat pada sentimen, baik itu perpisahan atau reuni. Dan aku akan menyalurkan sentimen dunia untuk kepentinganku sendiri. Dengan raungan yang dalam, Zhang Xuan akhirnya mengatasi kemacetan yang menjebaknya, menjadi eksistensi yang melampaui Dewa Raja. Pada saat itu, seolah-olah dunia baru telah muncul di hadapannya, dan jiwanya dengan cepat tumbuh di bawah makanan. Energi primordial dengan cepat melonjak ke tubuhnya, membawanya ke ketinggian baru. Dia hanya bisa memajukan kultivasinya dengan menyerap energi spiritual di masa lalu, tetapi dengan kemajuan ini, pengekangan ini telah dilepaskan. Baik itu turbulensi spasial, energi primordial yang tersisa di udara, atau bahkan lampu hijau yang terbentuk dari netralisasi, dia bisa memanfaatkan segalanya. Kamu, tidak hanya serangan Vicious yang secara tak terduga gagal membunuh Zhang Xuan, dia bahkan secara tidak sengaja membantu yang terakhir membuat terobosan. Gemetar karena marah, dia berteriak marah saat dia meluncurkan serangan lagi. Kamu membenci Dewa Raja yang agung karena gagal menyelamatkanmu dari ruang yang kacau. Itu adalah sentimen. Anda merasa marah dan terhina telah melayani sebagai pelayan saya. Itu adalah sentimen. Anda ingin menghancurkan dunia untuk melampiaskan kemarahan Anda. Itu adalah sentimen. Anda ingin bangkit melampaui masa untuk mendapatkan kekuatan tertinggi. Itu adalah sentimen juga. Kamu adalah makhluk yang dikendalikan oleh perasaanmu, jadi bagaimana mungkin kamu tidak jatuh di bawah kendaliku? Zhang Xuan berbicara dengan suara yang meninggi dengan setiap kata. Dengan mengangkat tangannya, sentimen yang membentuk Vicious dengan cepat terjalin untuk mengikatnya erat-erat, menyegel gerakannya sepenuhnya. Persis seperti itu, Vicious yang gigih telah dihentikan. Selama makhluk memiliki sentimen, itu akan berada di bawah yurisdiksinya. Kamu, mata Vicious melebar ngeri. Zhang Xi, aku adalah pelayanmu. Tolong jangan bunuh aku bersedia menawarkan jiwaku padamu sekali lagi. Sudah terlambat bagimu untuk mengatakan semua ini sekarang, Zhang Xuan memandang Vicious dengan dingin sambil menggelengkan kepalanya. Berdiri di hadapannya adalah orang yang telah menyakiti pacarnya, Luo Qi, murid langsungnya, dan begitu banyak temannya. Dia telah mencoba untuk menghancurkan seluruh cakrawala hanya untuk melampiaskan amarahnya sendiri, membunuh banyak nyawa dalam prosesnya. Bagaimana dia bisa menunjukkan belas kasihan kepada Vicious? Tidak, merasakan ketegasan Zhang Xuan, Vicious menyipitkan matanya saat dia mencoba melarikan diri, tetapi saat berikutnya, dia merasakan rasa sakit yang menusuk menembus seluruh tubuhnya. Peng, Vicious meledak, berubah menjadi gelombang energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak di seluruh cakrawala. Energi yang telah dilahap sebelumnya oleh celah dimensi dan laut banjir semuanya telah kembali ke cakrawala, mengembalikan kehidupan ke hutan belantara yang tandus. Ini, apakah semuanya berakhir begitu saja? Raja Naga Awan, Raja Tanpa Kematian, Pri Linglong, dan yang lainnya terperangah. Mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka telah melewati pukulan dengan Vicious sebelumnya, jadi mereka tahu betapa mengerikan kekuatannya. Namun, individu yang begitu kuat telah terbunuh begitu saja. Seberapa kuat Zhang Xuan menjadi? Apakah benar-benar ada alam lain di atas alam Raja Dewa? Dia berhasil. Kong Si dan Luo Ruoxin akhirnya bisa melepaskan tinju mereka yang terkepal erat. Ini adalah fragmen terakhir dari surga. Aku akan mengembalikannya ke cakrawala sekarang. Ketidaksempurnaan surga yang telah dia robek dari tubuhnya mengambang di atas Zhang Xuan pada saat ini.
Weng, dengan lambaian tangannya, Library of Heaven's Path, yang telah menemaninya sejak transition-nya, terbang dan menyatu dengan langit cakrawala. Bunyi lonceng yang keras bergema di udara, dan cakrawala yang hancur mulai hidup kembali. Ketertiban mulai kembali ke aliran energi spiritual yang kacau di udara. Sepertinya cakrawala akan menikmati era kemakmuran dari kebangkitan energi spiritual. Zhang Xuan terkekeh. Celah dimensi telah ditutup setelah selesainya surga, dan hanya masalah waktu sebelum cakrawala kembali ke puncaknya. Zhang Xuan, datang ke sini. Setelah itu semua selesai, sebuah suara tiba-tiba bergema di benak Zhang Xuan. Dia sedikit terkejut pada awalnya, tetapi dia mengambil langkah ke arah dari mana suara itu berasal. Langkah tunggal ini sepertinya membawanya melintasi batas yang tak terhitung jumlahnya, membawanya tepat di hadapan seorang pria muda. Pemuda itulah yang mengajarinya ilmu pedang saat itu. Penatua, kamu, melihat itu dia, Zhang Xuan sedikit terkejut. Dia mengira bahwa pemuda itu sangat kuat saat itu, dan memang begitu. Bahkan dalam kondisi Zhang Xuan saat ini, dia menyadari bahwa dia hanya lebih kuat dari pemuda itu. Pemuda itu telah mencapai puncak Dewa Raja, menggunakan kekuatan yang jauh melebihi kekuatan Luo Ruoxin dan Kong Si. Saya Nitong, Anda bisa memanggil saya dengan nama saya, jawab pemuda itu dengan tenang. Nitong, Zhang Xuan mengulangi nama itu dengan kontemplatif. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama itu. Ikuti aku akan membawamu menemui kakak laki-lakiku, kata Nitong sambil melangkah maju. Zhang Xuan mengikuti di belakangnya, dan setelah menempuh jarak yang tidak diketahui, mereka akhirnya tiba di depan puncak gunung. Berdiri di depan mereka adalah seorang pemuda lain yang memiliki mata yang tampak sedalam jurang, membuatnya hampir mustahil untuk melihat menembusnya. Kekuatan ini, Zhang Xuan sedikit bergidik. Dia tahu bahwa pemuda di hadapannya ini jauh lebih kuat darinya. Dia telah melampaui batas Dewa Raja juga, dan kultivasinya jauh lebih dalam dan lebih stabil. Aku Niyun. Pria muda itu memperkenalkan dirinya kepada Zhang Xuan sambil tersenyum. Saya juga Nilingqi, mungkin Anda lebih mengenalinya sebagai Luo Ruoxin, ayah. Ayah Ruoxin, Zhang Xuan tercengang. Kamu adalah surga cakrawala. Luo Ruoxin telah memberitahunya sebelumnya bahwa ayahnya adalah surga cakrawala, tetapi dia tidak berharap dia menjadi pria muda seperti itu. Saat itu, aku membagi diriku menjadi 3 wasiat, dan wasiatku menjadi surga cakrawala. Selain itu, dunia ini diciptakan oleh saya. Tidak salah untuk mengatakan bahwa aku adalah surga dari cakrawala, Ni Yun menjelaskan sambil tersenyum. Zhang Xuan melebarkan matanya dengan takjub. Cakrawala sebenarnya telah diciptakan oleh orang yang berdiri di depannya. Seberapa kuat dia harus? Tidak, itu tidak benar. Jika Anda adalah orang yang menciptakan cakrawala dan Anda adalah surga itu sendiri, mengapa Anda menonton di sela-sela saat Vicious merobek cakrawala? Zhang Xuan bertanya. Jika bukan karena terobosannya, cakrawala bisa saja terkoyak. Apakah pihak lain akan menyaksikan semua yang dia bangun runtuh? Apakah dia sama sekali tidak peduli dengan putrinya? Alih-alih menjawab pertanyaan Zhang Xuan, Ni Yun menatap mata Zhang Xuan dan bertanya, apakah menurutmu ada makhluk hidup yang lebih kuat di atas cakrawala? Bahkan bentuk kehidupan yang lebih kuat. Zhang Xuan merenung sejenak sebelum mengangguk. Saya rasa begitu. Dia mungkin belum pernah bertemu orang lain, tetapi karena dia telah mampu berkultivasi ke level ini, seharusnya ada orang lain yang melakukan hal yang sama. Pemuda di hadapannya adalah salah satu contohnya. Saya selalu bertanya-tanya tentang pertanyaan ini, jadi saya mencoba menggunakan kekuatan saya untuk mengintip ke atas. Namun, sebagai akibat dari tindakan saya, itu membawa pembalasan dari dunia yang lebih tinggi. Telapak tangan turun dari atas untuk merobek cakrawala, kata Ni Yun. Jika aku menghindar, cakrawala akan benar-benar hancur oleh serangan itu, dan semua kehidupan akan hancur. Jadi, saya mengumpulkan semua kekuatan saya untuk menahan serangan telapak tangan, tetapi sebagai hasilnya, langit akhirnya terbelah menjadi 3 bagian. Saya bisa pulih dengan satu pikiran, tetapi saya tahu bahwa jika saya ingin mengatasi batas cakrawala, mengungkap asal-usul telapak tangan, dan menjelajahi dunia di luar cakrawala, tidak mungkin bagi saya untuk melakukannya sendiri. Jadi, saya ingin melihat apakah ada orang lain di dunia ini yang dapat melampaui batas-batas alam Raja Dewa untuk berdiri di tingkat yang sama dengan saya. Jadi, saya mengirim pecahan surga ke dunia terendah, dan saya menganugerahkan salah satunya ke jiwa di dunia ini dan yang lainnya ke jiwa milik dunia lain. Dan Anda tidak mengecewakan saya, Ni Yun menjelaskan sambil tersenyum. Jiwa yang dimiliki dunia lain, jadi, transensiku ke dunia ini adalah perbuatanmu juga. Zhang Xuan melebarkan matanya dengan takjub. Dia tidak berpikir bahwa akan ada kebenaran seperti itu dalam transendensinya. Haha, Ni Yun tertawa pelan. Mereka yang asli ke dunia ini sangat menghormati dunia dan surga, membuat mereka lebih sulit untuk melampaui alam. Itu adalah keputusan yang saya buat secara mendadak,
tetapi Anda bernasib jauh lebih baik daripada yang saya kira. Wajah Zhang Xuan memerah. Jika bukan karena Kongxi, saya tidak akan pernah mencapai level saya saat ini. Prestasinya dibangun di atas bimbingan pendahulunya. Jika bukan karena banyak orang lain yang membuka jalan baginya, akan sulit baginya untuk mencapai levelnya saat ini. Saya juga memberinya kesempatan, tapi dia tidak menangkapnya dengan baik. Pertarungannya dengan Lin Qi adalah kesempatan ideal baginya untuk membuat terobosan, tetapi dia memilih untuk mundur. Dia menyiapkan tangan yang memungkinkan dia untuk mengatasi nasib, tetapi sebagai gantinya, dia kehilangan tekad untuk maju dalam menghadapi kesulitan. Tanpa roh seperti itu, tidak mungkin dia bisa menghadapi bentuk kehidupan yang jauh melampaui kita. Kata Niyun. Zhang Xuan terdiam, dia telah menyaksikan pertempuran saat itu, dan Kongxi memang kurang memiliki ketegasan. Itu berasal dari keengganannya untuk mengorbankan Luo Ruoxin untuk naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Dengan itu, dia kehilangan kesempatan untuk membuat terobosan. Tetapi jika Kongxi menang, Ruoxin akan kehilangan nyawanya. Zhang Xuan berseru dengan cemberut yang dalam. Apakah pihak lain sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati putrinya? Saya ada di sekitar, saya tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya, jawab Niyun. Kamu juga telah mencapai alam yang sama denganku. Apakah Anda pikir saya tidak akan bisa menyelamatkan mereka dalam pertempuran level mereka? Petik 2. Jika dia bergerak, dia bisa menyelamatkan Luo Ruoxin di saat-saat terakhir sambil memastikan tidak ada bahaya yang menimpanya. Hanya ada perbedaan besar antara Raja Dewa dan keberadaan yang telah melampaui Raja Dewa. Lin Qi lahir dari istri saya, Luo Qingcheng, dan itulah mengapa dia memilih untuk menggunakan nama keluarga, Luo, untuk kepribadiannya. Untuk meyakinkannya tentang situasi untuk mencegah emosinya mendahuluinya, dia masih berpikir bahwa aku dalam keadaan koma saat ini. Niyun menggelengkan kepalanya dengan senyum mengejek yang ditujukan pada dirinya sendiri. Aku benar-benar ayah yang kejam, bukan? Saya pikir akan lebih baik bagi Anda untuk menjelaskan semuanya kepadanya. Lagi pula, dia sudah mencurahkan semua perasaannya padamu. Saya rasa dia hampir tidak memiliki pikiran yang tersisa untuk saya. Haha, saya pikir saya tidak akan muncul di hadapannya untuk jangka waktu tertentu, atau dia mungkin akan membalikkan semuanya. Melihat Niyun dengan ekspresi yang bertentangan, Zhang Xuan tidak bisa tidak meratapi bagaimana Luo Ruoxin memiliki ayah yang tidak dapat diandalkan. Dengan napas yang dalam, dia mengangguk. Baiklah, aku akan memberitahunya tentang itu. Apalagi yang bisa dia lakukan? Jika dia ingin mengambil Luo Ruoxin sebagai istrinya, dia membutuhkan persetujuan dari calon ayah mertuanya. Dia hanya harus meninggalkan Luo Ruoxin untuk berurusan dengan Niyun di masa depan. Perpustakaan Jalan Surga adalah artefak yang dibentuk oleh pikiranku. Ini adalah fondasi dan pembatas. Dengan mengandalkan kemampuan Anda sendiri pada akhirnya untuk memajukan kultivasi Anda telah membuktikan kemampuan dan potensi Anda sendiri. Saya percaya bahwa Anda akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Sebagai seorang ayah, saya lega mempercayakan putri saya kepada Anda. Niyun mengangguk dengan senyum puas. Zhang Xuan mengangguk sejenak sebelum dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menoleh ke Nitong dan bertanya, Penatua, apakah Anda orang yang memahami maksud pedang dewa di Azure? Berdasarkan apa yang dia dengar, pendiri Ascend dan Cloud Sword Pavilion, seperti halnya Kongxi, telah naik ke Cakrawala, tetapi Zhang Xuan belum mendengar nama pihak lain. Seseorang yang berbakat tidak mungkin tetap tidak dikenal di Cakrawala. Itu adalah warisan yang saya tinggalkan dengan sepotong keinginan saya. Saya ingin membantu Anda menghindari beberapa jalan memutar sehingga Anda dapat dengan cepat maju melalui barisan dan mengejar saudara saya. Dia, sudah lama sendirian sekarang, jawab Nitong dengan tenang sambil melirik kakak laki-lakinya dengan tatapan yang dalam di matanya. Seolah-olah tidak ada seorang pun di matanya selain kakak laki-lakinya. Baginya, meninggalkan sepotong keinginannya di dunia yang lebih rendah seperti Azure bukanlah apa-apa, tapi itu memang banyak membantu Zhang Xuan di sepanjang jalan. Pengalaman itulah yang telah memperkuat keinginannya untuk memajukan ilmu pedangnya, memungkinkan dia untuk menjadi dirinya yang sekarang. Saya melihat, Anda memiliki rasa terima kasih saya. Zhang Xuan mengangguk. Sepertinya mereka telah mengamatinya selama ini, dan ini membuatnya sedikit berkonflik. Kamu harus kembali untuk saat ini dan fokus pada kultivasimu. Ketika kultivasi Anda akhirnya stabil, saya akan membawa Anda ke dunia yang lebih besar di luar sehingga Anda akan tahu seberapa besar dunia ini. Niyun tertawa terbahak-bahak sebelum melambaikan tangannya. Dengan distorsi di ruang angkasa, Zhang Xuan kembali ke Sky of Freedom. Berdiri di depannya tidak lain adalah Luo Ruoxin. Zhang Xuan, dengan senyum yang indah, wanita muda itu melompat ke pelukannya. 1. Naga emas bercakar 5 biasanya ditenun ke dalam jubah Kaisar Tiongkok sebagai simbol otoritas tertinggi. 2. Ini dari cerita Buddhis yang terkenal tentang dua biksu yang berdebat tentang bendera yang bergerak.
Biksu A mengatakan bahwa itu adalah bendera yang bergerak, dan Biksu B mengatakan bahwa anginlah yang bergerak. Seorang beku yang tercerahkan kemudian masuk dan mengatakan bahwa hati pikiran merekalah yang telah bergerak. Bab 2265 Penutup penulis. Library of Heaven's Path akhirnya berakhir. Saya ingin menulis rangkuman saya kemarin, tetapi seorang teman datang kemarin, jadi saya akhirnya menundanya sampai sekarang. Buku ini memberi saya banyak penghargaan. Saya menjadi penulis tingkat dewa dan platinum, dan buku saya juga pertama di pasar luar negeri. Tetapi ini juga merupakan buku tersulit yang pernah saya tulis selama bertahun-tahun. Saya telah melalui peristiwa-peristiwa yang menggembirakan. Putra saya lahir, tetapi saya juga telah melalui peristiwa yang menyedihkan, kematian ayah saya. Ada saat senang dan ada saat sedih. Ada saat aku senang dan ada saat aku bingung. Ada periode waktu saya berpikir bahwa saya memiliki dunia dalam genggaman saya dan saya bisa melakukan apa saja. Ada juga periode waktu ketika saya merasa tidak ada yang bisa saya lakukan dan saya tidak berguna. Saya pikir beberapa emosi saya akhirnya meresap ke dalam buku, jadi itu tidak sesehat yang saya kira. Baiklah, izinkan saya untuk berbicara tentang beberapa poin plot utama yang telah saya rancang tetapi tidak berhasil menuliskannya. Di storyboard saya, Luo Qixi akan mati ketika mencoba menyelamatkan Zhang Xuan di Azure, dan dia akan berubah menjadi peredam dimensi dan memasuki cakrawala. Karena marah, Zhang Xuan akan menyelesaikan kultivasi mata surgawi dari Netherworld ke-9, tetapi sebagai akibatnya, dia juga akan kehilangan indera penglihatannya. Saya sudah menulis firasat untuk itu, tetapi karena beberapa peristiwa, saya tidak berani menulisnya lagi. Saya hanya bisa meninggalkan storyboard asli saya dan mencari cerita yang lebih ringan. Nah, siapa yang bisa saya salahkan karena mencari kematian saya sendiri? Ada beberapa pembaca yang mengatakan bahwa endingnya agak terburu-buru, tapi sebenarnya tidak terburu-buru sama sekali. Saya ingin menyelesaikan buku selama tertinggi, ketika Zhang Xuan adalah yang paling cerdas dari semuanya. Jika saya terus menulis di luar ini, itu akan menjadi sedikit terlalu berat. Xuan kami suka menyombongkan diri, dan jika Anda membuatnya tetap hidup dan tidak membiarkannya membual, dia lebih suka Anda membunuhnya saja. Jadi, Library of Heaven's Path berakhir. Bagaimana? Apakah Anda puas dengan alasan saya? Ini sudah yang terbaik yang bisa saya pikirkan. Jika Anda tidak puas dengan saya, Anda bisa datang ke sini untuk memukul saya. Meskipun saya tidak bisa mengalahkan Anda, saya akan melakukannya, dengan bangga menunjukkan kepada Anda posisi berlutut saya yang paling luar biasa. Namun, Anda tidak perlu merasa cemas. Saya akan menulis beberapa cerita sampingan ketika saya punya waktu, seperti cerita untuk Luo Xuanxing. Saya telah menempatkan beberapa bayangan di tempat, tetapi saya tidak menulisnya di akhir karena saya ingin memberinya cerita sampingan khusus. Sejujurnya, saya juga ingin tahu bagaimana dia akan bereaksi ketika dia mendengar pernyataan Zhang Xuan menjadi Raja Dewa. Adapun akhir Luo Qixi, saya masih memikirkannya saat ini. Saya akan memberinya beberapa penutupan, dan saya akan menulisnya di cerita sampingan. Cerita sampingan akan diposting di akun WeChat publik saya, jadi Anda dapat mengunjungi dan mencari Heng Shao Tian Ya, dan ikuti saya. Akan ada pemberitahuan yang memberitahu Anda tentang hal itu setelah saya memposting cerita sampingan. Last but not least, izinkan saya untuk berbicara tentang buku baru saya. Saya memiliki 2 draft saat ini, jadi saya agak bingung tentang yang mana yang harus saya tulis. Untuk genrenya, masih Xuanhuan fantasi, mirip dengan Library of Heaven's Path. Itu akan ringan dan lucu, dan saya jamin itu akan inovatif. Saya dengan cepat memindai melalui berbagai genre, dan ini berbeda dari buku lain di Kidian. Pasti tidak ada yang menulis tentang itu sebelumnya. Anda tahu, saya sangat serius dengan kreativitas. Adapun ketika saya akan meluncurkannya, izinkan saya untuk beristirahat untuk jangka waktu tertentu. Saya merasa seperti telah dikeringkan oleh buku ini, jadi saya perlu waktu untuk beristirahat dan memulihkan tenaga. Namun, saya tidak akan menyeretnya terlalu lama. Itu harus keluar sebelum festival pertengahan musim gugur. Adapun apa nama bukunya, saya akan mempostingnya di akun publik WeChat saya terlebih dahulu. Baiklah, saya tidak akan banyak bicara lagi. Akan selalu ada saat di mana kita harus berpisah. Saya tahu bahwa ada banyak kekurangan dengan cerita saya, tetapi saya telah menulisnya dengan sepenuh hati. Perasaanku untuk Zhang Xuan pasti melebihi perasaan orang lain. Ketika saya menulis endingnya, sudah jam 4 pagi. Aku duduk diam di kursiku, linglung, selama hampir 1 jam. Perpustakaan Jalan Surgaku, Zhang Xuanku, akhirnya berakhir. Namun, saya akan menyampaikan cerita baru yang menggambarkan dunia baru untuk semua orang di masa depan. Sebuah cerita yang berbeda dari Zhang Xuan dan Niyun. Jika Anda menyukai saya, silakan tambahkan buku saya berikutnya ke koleksi Anda.
Anda akan menerima beberapa berita tentang hal itu dalam waktu 2 bulan. Last but not least, saya berharap semua orang yang telah membaca buku saya makmur. Bab 2266 Cerita Sampingan 1, Luo Xuanxing. Kami akhirnya keluar dari sana. Bersama dengan Yu Fei'er dan Hu Yaoyao, Luo Xuanxing yang tidak terawat menatap Gunung Roh Agung di belakangnya dengan ekspresi lelah namun lega di wajahnya. Meskipun dia telah berhasil menjadi dewa, dan Zenki serta jiwanya telah dipelihara dengan sangat baik oleh darah Zhang Xuan, dia masih termasuk yang terlemah di Cakrawala. Memikirkan semua penderitaan yang telah dia alami, dia merasa tidak berdaya dan tertahan. Jadi, ini Cakrawala, Luo Xuanxing menghela nafas dalam-dalam sambil menggelengkan kepalanya. Baik itu Azure atau benua guru-guru, dia adalah seorang jenius terkemuka yang dihormati oleh rekan-rekannya. Meskipun dia tidak sebersinar pria itu, tidak ada keraguan bahwa namanya akan tercatat dalam sejarah. Meskipun hanya berkultivasi selama beberapa dekade, dia telah bangkit dari manusia biasa menjadi dewa. Ini adalah prestasi yang hampir tidak pernah dicapai dalam sejarah Azure. Bahkan pemimpin sekte berbakat Han Jiankyu dari Ascend dan Cloud Sword Pavilion tidak berhasil melakukannya. Meskipun begitu, setelah mencapai Cakrawala, dia masih dikejar kelinci selama 3 hari berturut-turut karena menggali wortelnya. Ada juga insiden seperti di mana dia diserang oleh ulat, ketika seekor semut terbang hampir menggorok lehernya dengan sayapnya, ketika sehelai rumput hijau menusuk kulitnya dan menyebabkan dia mengeluarkan banyak darah. Ini benar-benar negeri yang menakutkan. Bahkan hewan paling lembut di Azure bisa berubah menjadi binatang mematikan di sana. Dia bahkan tidak bisa mulai menjelaskan betapa bersyukurnya dia bisa keluar dari Gunung Roh Agung hidup-hidup. Meskipun kami bertiga telah menjadi dewa, kami masih hampir kehilangan nyawa kami di gunung. Saat itu, Zhang Xuan adalah satu-satunya yang berhasil membuat terobosan menuju keilahian, dan dia membawa banyak semi-dewa bersamanya. Bagaimana dia bisa bertahan hidup di Gunung Roh Agung? Hu Yaoyao berseru tak percaya. Luo Xuanxing dan Yu Fei'er saling memandang sebelum terdiam. Dalam hal waktu Cakrawala, kira-kira sebulan yang lalu Zhang Xuan telah menuju dengan 11 murid langsungnya, orang tuanya, dan Sun Qiang. Saat itu, ke-14 orang itu belum berhasil mencapai keilahian, yang berarti bahwa mereka tidak hanya tidak akan membantu dalam bertahan hidup di Gunung Roh Agung, Zhang Xuan bahkan harus mencari makanan untuk memberi makan mereka juga. Tanpa ragu, bahaya yang dia hadapi pasti jauh lebih besar. Bahkan semut atau nyamuk, serangga yang sebelumnya bisa mereka bunuh hanya dengan tepukan tangan, dapat dengan mudah membunuh semi-divinity di Cakrawala. Dia pasti telah melalui banyak hal di Gunung Roh Agung, kami membutuhkan waktu 5 hari untuk menemukan jalan keluar dari tempat terkutuk itu. Itu pasti akan memakan waktu lebih lama dari itu, kata Luo Xuanxing. Kemudian, matanya tiba-tiba menyala ketika dia berkata, dia mungkin baru saja meninggalkan pegunungan dan tinggal di kota terdekat sekarang. Mari kita cari di sekitar daerah itu. Kita mungkin bisa menemukannya. Kali ini, saya akan memastikan untuk mengikuti langkahnya. Saya tidak percaya bahwa dia masih akan bisa mengalahkan saya sekarang karena kita berada di lingkungan yang benar-benar baru. Dia memiliki perasaan yang sangat bertentangan terhadap teman lamanya ini. Dia membencinya karena membuat adik perempuannya menderita, tetapi pada saat yang sama, dia terkesan dengan bakat dan ketegasan adiknya. Jika bukan karena Zhang Xuan membuka jalan ke depan, kemungkinan dia masih berada di benua guru-guru saat ini, bahkan tidak dapat menjadi sage kuno. Perasaan yang saling bertentangan itulah yang memicu keinginannya untuk mengatasi Zhang Xuan. Dia ingin memberi pelajaran pada pemuda itu karena telah mengecewakan adik perempuannya. Tetapi sangat disayangkan bahwa emosinya seperti itu tidak pernah terpenuhi di benua guru-guru maupun di Azure. Kemungkinan bahwa Cakrawala adalah kesempatan terakhirnya untuk melakukannya. Yu Fei'er tiba-tiba menunjuk ke area di depan mereka dan berseru, lihat, ada sekelompok orang di depan. Luo Xuanxing menoleh dan melihat beberapa orang berpakaian seperti siswa berjalan menuju hutan gunung terdekat. Kultivasi mereka hanya di alam semi-divinity, dan sepertinya mereka masih jauh dari menjadi dewa. Mereka bahkan belum menjadi dewa, tetapi mereka masih berani memasuki hutan pegunungan. Apakah mereka mencari kematian? Luo Xuanxing bingung. Jadi, dia mulai berjalan ke arah mereka untuk menasihati mereka agar tidak melakukannya. Awalnya, para siswa sedikit dijaga terhadap Luo Xuanxing, tetapi setelah mengobrol sebentar, mereka perlahan-lahan menurunkan kewaspadaan. Mendengar bahwa mereka bertiga dibesarkan di dekat pegunungan dan belum pernah ke kota sebelumnya, seorang siswa yang baik hati menasihati mereka dengan ramah. Ada kota di dekatnya yang disebut Twilight City. Tuan kota Wu Fangqing adalah dewa surgawi, yang memiliki kekuatan tak tertandingi di sekitarnya. Jadi, Anda harus memastikan untuk melangkah dengan hati-hati begitu Anda berada di kota, atau Anda akan diadili dan dihukum karena melanggar aturan apapun. Petik 2. Sejak surutnya energi spiritual, aturan menjadi yang paling penting di kota-kota Cakrawala.
Otoritas penguasa kota lebih besar dari sebelumnya, dan hanya orang bodoh yang akan menantangnya. Dia khawatir bahwa, manusia gua yang bersemangat, Luo Xuanxing akan keluar dari barisan dan dihukum karena itu. Dewa Surgawi, Luo Xuanxing melebarkan matanya, berpikir bahwa Luo Xuanxing mungkin bahkan tidak tahu tentang alam kultivasi. Siswa yang baik hati itu mulai menjelaskan, ya, Dewa Surgawi adalah ahli yang sangat kuat. Seperti yang Anda ketahui, Dewa diklasifikasikan menjadi tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi, dan hanya orang yang telah membuat terobosan dari Dewa tingkat tinggi yang dapat menjadi Dewa Surgawi. Setiap pembudidaya yang mampu menjadi Dewa Surgawi sangat berbakat, dan mereka dihormati di Cakrawala dimanapun mereka berada. Mata siswa yang baik itu bersinar dengan hormat saat dia berbicara. Mengesampingkan Dewa Surgawi, bahkan Dewa tingkat tinggi pun sudah memenuhi syarat untuk memulai klan mereka sendiri dan menjadi pembangkit tenaga listrik di Twilight City. Dewa tingkat tinggi, Dewa Surgawi, Luo Xuanxing mengepalkan tinjunya erat-erat saat dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa suatu hari dia akan mencapai level yang sama. Belum lama sejak dia tiba di Cakrawala, tetapi dia menyadari bahwa ada kesenjangan besar antara setiap ranah kultivasi di luar ketuhanan. Mengesampingkan semuanya, bahkan jika dia memiliki sumber daya kultivasi yang cukup, kemungkinan akan membutuhkan beberapa tahun kerja keras baginya untuk maju dari Dewa tingkat rendah ke Dewa tingkat menengah. Memang, saya bahkan tidak berani bermimpi menjadi Dewa Surgawi atau Dewa tingkat tinggi. Harapan terbesar saya dalam hidup adalah menjadi dewa sejati, dan setelah saya lulus dari sekolah, saya akan menemukan pekerjaan yang baik di klan bergengsi atau menjadi penjaga dari manor tuan kota. Dengan upah yang saya peroleh, saya akan mendapatkan istri yang cantik dan naik ke puncak dunia. Siswa yang baik hati itu tersenyum manis saat dia memikirkan masa depan cerah yang telah dia rencanakan untuk dirinya sendiri. Tidak semua orang bisa menjadi dewa surgawi, dan dia tahu bahwa bakatnya hanya sedikit di atas rata-rata di antara rekan-rekannya. Dia tidak berani memimpikannya itu dengan ambisius, dan yang diharapkan hanyalah berhasil lulus dari akademi dan menemukan pekerjaan bergaji tinggi. Hidupnya tidak akan menyesal jika dia bisa melakukan itu. Menjadi penjaga tidak terlalu buruk. Saya akan menjadi penjaga setelah saya memasuki kota juga. Saya akan mendapatkan upah yang layak dan terus berkultivasi dengan keras, pikir Luo Xuanxing dalam tekad. Fase awal akan selalu menjadi yang paling sulit. Mereka benar-benar bangkrut di Cakrawala, jadi ada kebutuhan mendesak bagi mereka untuk meningkatkan keuangan mereka. Selama mereka dapat menemukan pekerjaan dan bekerja keras untuk itu, mereka seharusnya dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk meningkatkan kultivasi mereka dengan cukup cepat. Dengan keberuntungan, dia mungkin bisa menjadi dewa tingkat menengah atau bahkan dewa tingkat tinggi dalam dekade berikutnya. Pada saat itu, apa arti Zhang Xuan baginya? Selain itu, mengingat temperamen buruk yang dimiliki Zhang Xuan dan keinginan kompulsifnya untuk merendahkan, bahkan jika dia melamar posisi penjaga, tidak ada yang mau menerimanya, jadi, Luo Xuanxing masih memiliki keuntungan yang cukup, kan? Apakah saya bisa bertanya sesuatu padamu? Kami memiliki seorang teman yang berpisah dengan kami di gunung kira-kira sebulan yang lalu. Jika saya tidak salah, dia seharusnya menuju ke Twilight City. Jadi, saya bertanya-tanya apakah Anda mungkin pernah mendengar tentang dia, kata Yu Fei'er tiba-tiba. Siswa yang baik hati itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya rasa saya tidak akan pernah mendengar tentang teman Anda. Twilight City cukup besar, dan ada jutaan orang yang masuk dan keluar kota setiap hari. Aku tahu, tapi teman kita ini cukup berbakat dan angkuh. Dia suka membuat masalah kemanapun dia pergi, jadi aku berpikir bahwa dia mungkin telah melakukan sesuatu yang akan membuatnya cukup dikenal di sekitar daerah itu, Yu Fei'er melanjutkan. Zhang Xuan baru tiba di Cakrawala sebulan lebih awal dari mereka, jadi kemungkinan orang lain mengetahui tentang dia cukup tipis. Namun demikian, dia masih memegang secercah harapan. Dia tidak melihat pemuda itu terlalu lama, dan kerinduannya hanya terus tumbuh lebih dalam seiring waktu. Dia sangat ingin mendapatkan berita tentang dia, bahkan jika itu hanya kata bahwa dia baik-baik saja. Menyebabkan masalah, saya pikir Anda mungkin terlalu melebih-lebihkan teman Anda, bahkan seekor naga yang tinggi harus memastikan untuk mengantre di Twilight City, atau Tuan Kota Wu akan membuatnya sangat menyesali tindakannya. Siswa itu mencibir. Sekelompok manusia gua yang tidak pernah berani keluar dari gunung mereka yang hanya berhasil menjadi dewa karena keberuntungan. Mereka terlalu memikirkan diri mereka sendiri jika mereka berpikir bahwa mereka bisa lolos dari menimbulkan masalah di kota. Ketidaktahuan benar-benar menakutkan. Cukup, Yu Fei'er. Aku bisa mengerti perasaanmu. Orang itu memang menyebabkan keributan di benua guru-guru dan di Azure, tetapi kami saat ini berada di Cakrawala sekarang. Ini adalah tempat yang dipenuhi oleh para ahli paling tangguh di berbagai dunia. Dia mungkin berbakat, tapi akan sulit baginya untuk menonjol di tengah begitu banyak ahli, Luo Xuanxing mendengus. Sejujurnya, dia merasa ini benar-benar tidak adil.
Bagaimana mungkin pembual yang padat itu memiliki orang-orang yang menyukainya? Di sisi lain, dia sangat baik dan tampan, namun tidak ada yang tertarik padanya sama sekali. Untuk apa dunia ini datang? Apakah pria yang mengerikan menjadi tren? Aku tahu, tubuh Yu Fei merosot sedikit saat dia menggelengkan kepalanya dengan getir. Bahkan dengan bakat Zhang Xi, memang mustahil baginya untuk mencapai sesuatu yang luar biasa dalam 1 bulan yang singkat. Baiklah, mari kita berhenti memikirkannya, oke. Orang itu, Zhang Xuan, selalu menjadi orang yang gelisah. Bahkan jika tidak ada tanda-tanda dia sekarang, hanya masalah waktu sebelum kita mengetahuinya. Yang harus kita lakukan sekarang adalah fokus pada kultivasi kita sehingga kita bisa membuatnya kagum ketika kita akhirnya bertemu dengannya sekali lagi. Hu Yaoyao menghibur Yu Fei. Yu Fei mengangguk. Ya, kau benar. Tepat ketika mereka hendak mengucapkan selamat tinggal kepada para siswa, mereka tiba-tiba menyadari bahwa para siswa sedang menatap mereka dengan mata melebar. Gigi siswa yang baik hati yang mereka ajak bicara bahkan bergemeletuk. Siapa yang baru saja kamu sebutkan? Zhang Xuan, seorang pria muda berusia kira-kira 20 tahun yang tiba-tiba muncul di Cakrawala sebulan yang lalu, Penatua Zhang Xuan. Penatua Zhang Xuan, mereka bertiga saling memandang dengan bingung. Luo Xuanxing bertanya dengan cemberut, ya, memang. Tapi, bagaimana kamu mendengar tentang nama itu? Tentu saja saya pernah mendengar nama itu, seru siswa itu saat tubuhnya gemetar karena gelisah. Penatua Zhang Xuan adalah idola saya, Anda tahu, idola saya. Dia muncul dari gunung sebulan yang lalu, dan di sanalah dia bertemu Mo Yun Laoshi, senior Wu Xiaoxiao, dan yang lainnya. Setelah memasuki Twilight City, hanya dalam beberapa hari, dia benar-benar berhasil mengatasi hambatannya untuk menjadi dewa surgawi. Anda tidak dapat membayangkan betapa besar keributan yang terjadi di kota kami. Dan baru-baru ini, saya mendengar bahwa dia telah berhasil mencapai alam Raja Dewa, dan ada desas-desus bahwa dia bahkan telah membunuh Raja Dewa yang diberikan sendirian. Karena popularitas besar dari pil kecantikan dan pil terobosan, Zhang Xuan terkenal di seluruh Cakrawala. Akibatnya, potongan-potongan berita tentang dia mulai beredar, dan ketika kata menyebar dari orang ke orang, akhirnya menjadi legenda. Dia berhasil menjadi dewa surgawi hanya dalam beberapa hari. Luo Xuanxing tercengang. Dia sudah menjadi Raja Dewa dan bahkan membunuh Raja Dewa yang diberikan pada saat itu. Berpikir bahwa manusia gua seperti Luo Xuanxing mungkin tidak memiliki konsep tentang apa itu Raja Dewa dan Raja Dewa yang dianugerahkan, siswa yang baik hati itu mulai menjelaskan, ya, Raja Dewa adalah pembudidaya yang bahkan lebih kuat dari Dewa Surgawi, dan mereka dapat dianggap sebagai yang teratas. Ahli Cakrawala, adapun Raja Dewa yang diberikan, mereka adalah Raja Dewa yang secara pribadi telah dianugerahkan oleh Raja Dewa, dan mereka hanya memiliki kekuatan kedua setelah 9 Raja Dewa. Petik 2. Ketika berita bahwa Zhang Xuan telah berhasil membunuh Bai Qinghong menyebar ke seluruh Cakrawala, dia segera menjadi idola semua pemuda di Sky of Drifting Spectre. Begitukah? Anda menyebutkan 9 Raja Dewa sebelumnya, siapa mereka? Luo Xuanxing bertanya dengan pipi gemetar. Mereka adalah penguasa sejati dari Cakrawala kita. Hanya ada 9 Raja Dewa sejak berdirinya Cakrawala, dan akan tetap seperti itu sampai akhir zaman. Ini adalah alam yang tidak dapat Anda capai tidak peduli seberapa keras Anda berkultivasi. Sungguh luar biasa dan luar biasa, siswa itu menjelaskan. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-kata itu, tanah tiba-tiba bergetar, dan sebuah suara bergema di kepala mereka. Hari ini, aku akan menjadi Raja Dewa. Saat kata-kata itu terdengar, siluet yang berdiri dengan bangga di langit muncul di benak semua orang. Dia menatap semua orang dengan mata penuh otoritas. Zhang Xuan, tunggu sebentar, dia telah berhasil menjadi Raja Dewa. Apakah Anda tidak menyebutkan bahwa mereka adalah keberadaan terbesar di dunia dan tidak mungkin bagi siapapun untuk mencapainya tidak peduli seberapa keras mereka berkultivasi? Luo Xuanxing hampir pingsan di tempat. Apa-apaan ini? Aku menggertakkan gigiku untuk bertahan hidup dari kelinci terkutuk dan sarang semut yang menakutkan itu dengan harapan bisa menyusulmu suatu hari nanti. Namun, kamu sudah menjadi Raja Dewa. Anda mempermainkan saya, hatiku sakit, mengapa rasanya aku tiba-tiba tidak bisa bernapas lagi? Yu Fei dan Hu Yaoyao juga melebarkan mata tak percaya. Mereka tahu bahwa Zhang Xuan adalah orang yang gelisah yang akan menyebabkan keributan kemanapun dia pergi. Namun, mereka tidak berpikir bahwa itu akan menjadi keributan dalam proporsi ini. Hanya dalam sebulan setelah datang ke Cakrawala, dia sudah menjadi Raja Dewa. Siswa lain juga tidak mengharapkan situasi seperti itu terjadi, dan mereka semua menjadi linglung karena terkejut. Tapi tidak lama kemudian, sosok lain muncul di kepala mereka. Tidak kusangka kau berhasil membuat terobosan di depanku, bagaimana aku bisa pamer seperti itu? Aku adalah Raja Dewa seperti keledai terkutuk ini. Petik 2, Semua orang saling memandang dengan kaget.
Hu Yaoyao dan Yu Fei'er membuka mulut mereka begitu lebar sehingga sebutir telur bisa lolos. Ini berarti bahwa, tidak hanya dia berhasil menjadi Raja Dewa, bahkan tiruannya telah menjadi Raja Dewa juga. Yang lebih mengejutkan lagi, ketika mereka menoleh, mereka melihat Luo Xuanxing menangis dengan ingus menetes ke hidungnya. Sial, bahkan jika kamu tidak ingin aku menyusahkanmu, kamu tidak perlu berkultivasi secepat itu untuk membuatku trauma, kan? Kamu sudah menjadi Raja Dewa, tapi aku masih tidak bisa memburu kelinci sama sekali. Bagaimana aku bisa menang melawanmu seperti itu? Sial,